Baik, Pak. Saya tes suara dulu ya. Apakah bagus ini jaringannya? Mungkin takut ada gangguan. Siap, Pak Asep. Iya, Terima baik. kasih sudah Terima join kasih. di kegiatan EduFair kami. Dan satu lagi ada Ibu Ita tadi. Selamat siang Ibu Ita. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan EduFair kami. Terima kasih juga untuk bincang-bincangnya tadi di ruang tunggu. Dan sekarang saya serahkan kepada Ibu Kristanti untuk melanjutkan kegiatan di EduFair dan sharing kepada anak-anak kita di Smart Kota Tangerang ini. Kami serahkan Ibu Kristanti. Baik, terima kasih Pak Thomas. Baik, sudah bergabung dengan kita Bapak Asep Kurniawan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kegiatan EduFair tahun 2021 di Smak Nabur Kota Tangerang, juga untuk Ibu Ita. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk kepada sesi yang terakhir, yaitu penjelasan, ada pemaparan materi tentang Institut Teknologi Bandung. Nah, hari ini kita akan mendengarkan presentasi, setelah itu akan ada sesi tanya jawab, tapi untuk sesi tanya jawab kali ini hanya kita batasi untuk 3 penanya. Begitu ya Pak Asep ya? Ya Bu, nanti kita arahkan ke virtual Instagram ya. Baik, boleh. Untuk mempersingkat waktu, sepenuhnya waktu dan layar kami serahkan untuk Bapak Asep dengan Ibu Ita. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Kristanti ya. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak atau Ibu Wali kelas ya, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Wali Kepala Sekolah, dan kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Dan ini kepada adik-adik siswa-siswi para calon penerus generasi bangsa ya, yang saya hormati, yang saya cintai. Mungkin ini sesi terakhir, apakah masih bisa fokus ya? Mungkin kalau sesi terakhir suka agak ngantuk ya. Mudah-mudahan adik-adik masih tetap semangat ya. Harus tetap semangat ya sampai nanti sore. Nah, kita mungkin untuk mempersingkat waktu juga, saya coba share untuk PPT saya ya, jadi informasi tentang Institut Teknologi Bandung. Nah, mungkin dari adik-adik ini ada yang kakaknya di ITB, atau mungkin saudaranya di ITB, atau mungkin ayah ibunya alumni ITB, pernah bercerita-cerita tentang Institut Teknologi Bandung. Nah, mungkin bagi yang belum tahu sama sekali tentang ITB, nah saya coba jelaskan dulu ya, tentang sejarah ITB dulu nih, kalau yang belum kenal ITB. Jadi Institut Teknologi Bandung itu dalam 1 tahun kita mengadakan dies 2 kali ya, karena kita sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia dan sebagai Institut Teknologi Bandung. Jadi namanya tidak langsung sebagai Institut Teknologi Bandung adik-adik ya. Nah, kita lihat sejarahnya. Jadi perguruan tinggi teknik Bandung ya, ITB itu pendidikan tinggi teknik di Indonesia berawal pada abad ke-20 ya. Jadi waktu itu kolonial Hindia Belanda mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik, dulu namanya The Technic Hogeschool at the Bandung atau TH. Nah, pada waktu itu masih hanya 1 fakultas dan 1 jurusan. Beda dengan sekarang ya, untuk program sarjana kita sudah di 12 sekolah fakultas dan 49 program studi yang ada di ITB. Nah, dulu fakultasnya baru hanya ada The Fakultet van Techniek Wetenschap ya, dan jurusannya kita baru ada The Afdeling der Wegen Waterbouw ya. Dan kalau kita lihat, salah satu mahasiswa dan lulusan pertamanya, beliau adalah presiden kita pertama, mungkin ada yang kenal ya, beliau adalah Insinyur Soekarno ya. Dan berikutnya kita di tahun 44 kependudukan Belanda ini beralih ke Jepang ya. Nah, namanya berubah lagi nih dari TH menjadi BKD atau Bandung Kogyo Daigaku adik-adik ya. Nah, di tahun 45 karena Indonesia merdeka, namanya berubah lagi menjadi STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Nah, pada perkembangannya di tahun 46 kita yang STT Bandung ini sempat pindah ke Yogyakarta ya, dan di Yogyakarta masih tetap namanya STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung, dan di sana STT Bandung ini berkembang ya menjadi sebuah universitas besar ya, mungkin kalian dikenal ya, Universitas Gadjah Mada, dan tepat di tanggal 21 Juni juga di tahun 46 itu terjadi perubahan nama ya menjadi Universitas Pan Indonesia ya di bawah NIKA. Nah, baru di tahun 59 ya, kita menjadi bagian untuk Universitas Indonesia Teknik ya, dan Vivia. Vivia ini Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti ya Dede ya. Dan baru tanggal 2 Maret 59 itu kita resmi dengan nama Institut Teknologi Bandung.
ya, dan diresmikan juga oleh lulusan pertama TH ya dulu. Beliau adalah Institut Soekarno, dan kalau kalian nanti main ke Institut Teknologi Bandung, tepat ada di tengah-tengah kampus itu berdiri Tugu Prasasti penamaan Institut Teknologi Bandung, adik-adik. Nah, kalau kita lihat ini ITB zaman dulu ya, jadi dari mulai berdiri 1919, waktu peresmiannya 1920, dan gedungnya waktu 1930 itu baru hanya ada gedung Aula Barat dan Aula Timur ya, atau biasanya kita sebutnya Twin Hall ya, dan di belakang Aula Barat, samping belakang ini ada gedung sipil ya, untuk karena dulu baru hanya ada satu jurusan ya, teknik sipil. Dan yang meresmikannya di sini kalau kita lihat ya, tahun 59 dengan nama Institut Teknologi Bandung, beliau adalah presiden kita pertama juga, Institut Soekarno, ditemenin oleh Ho Chi Minh ya. Dan ini ITB sekarang adik-adik ya, sudah sangat padat sekali. Jadi kalau kalian nanti main ke kampus ITB, sangat padat sekali gedung-gedungnya. Dan terakhir di 2014 kita mendirikan 4 gedung terbaru ya, yaitu gedung riset dan inovasi. Jadi ada 4 gedung terbaru yang di ITB. Nah, alumninya, kalau kita banyak berbicara tentang alumni, sudah banyak juga ya alumni yang berkontribusi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada Institut Soekarno, presiden kita pertama, ada yang Habibie ya, presiden kita ketiga, ada untuk level menteri, gubernur, pakar IT, pengusaha, dan sekarang yang lagi banyak ini CEO untuk sebuah entrepreneur ya. Karena ITB juga banyak alumni dari ITB yang bergelut di bidang e-commerce ya, CEO untuk e-commerce atau entrepreneur. Nah, kalau kita lihat satu-satu di sini ya, mungkin ada yang kenal dan mungkin kalian juga ada yang belum kenal ya. Nah, kalau kita lihat alumni-alumninya, yang pertama kalian pada kenal, beliau adalah Insinyur Soekarno ya, salah satu lulusan dari TH ya, Teknik High School ITB dulu. Nah, beliau dulu masuk ITB di 1920 dan lulus di 1926 karena masih ngambil jurusannya masih teknik sipil, jadi beliau mengambil keahlian teknik sipil. Yang kedua yang Habibie ya, Profesor B.J. Habibie, beliau masuk ITB 1954 ya. Beliau juga dari teknik mesin karena dulu masih menjadi bagian untuk Universitas Indonesia di teknik ya. Nah, yang ketiga kalau orang Bandung ini sudah pada kenal ya, karena sebelum jadi wali kota Bandung, beliau juga sebagai dosen ya atau staf pengajar di ITB. Beliau adalah Muhammad Ridwan Kamil ya, atau Kang Emil. Beliau sekarang Gubernur Jawa Barat ada ya, dan beliau juga lulusan arsitektur angkatan 90-95 ya. Nah, mungkin yang belum banyak kenal ini yang tengah ya. Nah, yang tengah mungkin ada yang kenal nggak ya? Kalau orang Jakarta harusnya kenal ya, karena beliau salah satu pendiri perusahaan swasta terbesar di bidang minyak bumi dan gas ya. Mungkin kalian kenal Medco Energi ya. Nah, beliau ini pendirinya, Bapak Arifin Panigoro. Jadi beliau satu angkatan dengan Bapak Muhammad Hatta Rajasa ya, atau Bapak Hatta Rajasa. Ya, bedanya jurusannya ya. Kalau Bapak Arifin Panigoro ini jurusannya elektro dulu 73, kalau Bapak Hatta Rajasa ini teknik perminyakan 73. Nah, kalau Bapak Hatta Rajasa ini sudah 4 kali menjabat sebagai menteri ya, dari Menteri Negara dan Riset Teknologi 2001 sampai 2004, terus menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, dan terakhir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mohon maaf ya. Nah, yang perempuan satu-satunya di bawah, nah mungkin kalau Mbak Kristanti kenal salah satu produk kecantikan ya, mungkin ada yang pernah pakai Wardah ya. Nah, beliau CEO-nya. Jadi dulu ini beliau Ibu Nur Hayati Sebakat ini salah satu lulusan terbaik dari Sekolah Farmasi angkatan tahun 75 ya. Nah, beliau ini pendiri dulu itu namanya PT Wardah, sekarang berubah menjadi PT Paragon dan Inovasi adik-adik. Nah, kalau yang lagi senyum atau ketawa pada kenal ya, karena beliau aktif di Instagram. Beliau adalah Panji Pragiwaksono. Kang Panji ini selain jadi aktor, penulis buku, penyiar radio, aktif dulu itu sempat jadi penyanyi rap juga ya, dan sekarang lebih aktif di Instagram ya, di stand up comedy. Dan yang terakhir, nah ini dari bajunya saja sudah kelihatan ya, Bukalapak. Beliau adalah Ahmad Zaki ya. Kang Ahmad Zaki ini dari Teknik Informatika 2004 ya, dan beliau waktu itu 2010 mendirikan Bukalapak bersama Kang Fazrin Rashid. Kang Fazrin Rashid juga sekarang jadi komisariat di salah satu komisariat di PT Telkom ya, dan Kang Nugroho Hendro Cahyono ya. Jadi bertiga mendirikan sebuah e-commerce namanya Bukalapak ya, dan sekarang jadi salah satu unicorn di Indonesia untuk entrepreneur. Nah, itu alumni-alumninya. Mungkin kalau ada mau lebih banyak lagi kenal, silahkan ya nanti ke mesin pencarian, banyak sekali. Nah, berikutnya prestasi ITB. Nah, sebagai informasi saja ya, ITB adalah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia ya. Jadi kalau untuk prestasi kita sudah banyak
peroleh ya, salah satunya kita di 303 World Class University ya, versi QS. Di level Asia kita masuk jajaran 62 besar ya, dan kita ITB sedang berlari kencang untuk menuju 100 besar dunia ya. Mudah-mudahan tahun kedepannya kita tembus di 100 besar dunia. Dan untuk level staf pendidik atau dosen ya, sudah banyak sekali, baik itu di level mahasiswanya, apalagi ya di level nasional maupun internasional. Kalau adik-adik sering aktif lihat di Instagram ITB 1920, kemarin-kemarin kita merilis ada beberapa mahasiswa yang juara di kompetisi, baik itu nasional ya, untuk FMIPA nasional kita juara umum, baik itu di internasional. Kalau di internasional kita menyabet 6 gelar, 6 medali ya di IMC. IMC ini Internasional Matematik Kompetisi, jadi ujian Olimpiade Internasional Matematika, dan kita salah satunya 2 itu medali emas adik-adik. Nah, ini untuk peringkat ITB ya. Jadi kalau mungkin ke depannya kita sedang berlari kencang untuk tembus di 100 besar dunia ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan lebih cepat ya masuk di jajaran level 100 besar dunia. Dan untuk akreditasi BAN ya, baik itu nasional maupun internasional, kita sudah sangat banyak juga. Dan kenapa kalau ada bertanya yang ini ada B ya. B ini karena kita ada program studi baru di ITB. Jadi belum langsung ke A ya. Jadi nanti ada semacam sertifikasi akreditasi BAN PT, dan biasanya karena alumninya masih sedikit, nanti kalau sudah banyak kita akreditasi lagi, biasanya menuju A atau dan A unggul ya untuk BAN PT baik itu nasional dan internasional. Dan ITB juga kita ada akreditasi internasional. Ini sangat dibutuhkan sekali ya adik-adik ya. Ini untuk pengakuan di internasional ya, baik itu di industri maupun nanti adik-adik mau lanjut S2 atau S3 di kampus luar negeri juga ini sangat berpengaruh ya. Dan ini juga biasanya kita lakukan tiap tahun untuk akreditasinya adik-adik. Ada ABET, KAB ini arsitektur ya. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, ini untuk keilmuannya ya. Jadi ada arsitekturnya, ada ABES ini untuk biasanya sekolah bisnis manajemen ya. Jadi kita ini sangat dibutuhkan untuk level internasional. Nah, itu untuk akreditasi, dan ini untuk gedung kampusnya. Jadi kalau adik-adik mungkin di benak adik atau di bayangan adik-adik, ITB hanya di Bandung, benar nggak ya? Nah, ITB kita sudah multi kampus ya, jadi kalian harus kenali dulu. Karena kita ITB ada di 3 lokasi ya, ada di Bandung, ya ada di Sumedang, Jatinangor, dan yang terakhir itu ada di ITB kampus Cirebon ya. Nah, ini kalau nanti adik-adik main, jadi gedungnya jangan sampai salah ya, ini yang di Ganesha di Bandung, ini yang di Jatinangor, dan ini yang di Cirebon. Kalau yang di Cirebon karena kita baru tahap pembangunan, jadi kalian yang memilih program studi di ITB kampus Cirebon, kuliahnya nanti tahun pertama itu di ITB kampus Jatinangor ya. Nah, jadi jangan sampai salah pilih ya ketika memilih program studi yang ditawarkan oleh ITB. Karena ketika kalian memilih program studi yang di ITB Jatinangor, 1 tahun pertama kalian di ITB Ganesha, tahun kedua mau nggak mau harus pindah ke ITB Jatinangor ya. Karena kadang suka ada anaknya memilih kampus ITB Jatinangor, ternyata orang tuanya bertanya ke saya, kok anak saya kampusnya di ITB Jatinangor ya, padahal anaknya memilih ITB kampus Jatinangor. Jadi jangan sampai salah, karena nanti kuliahnya kalau kalian misalnya pengen di ITB kampus Ganesha, pilih program studi di ITB kampus Ganesha, kalau Jatinangor pilih Jatinangor, dan Cirebon yang Cirebon nanti ya. Nah, ini yang di Jatinangor, dan kedepannya yang future kita ada di sebelahnya Perkebunan Walini ya, luasnya kurang lebih 350 hektar ya. Karena ITB kampus Ganesha ataupun Jatinangor ataupun Cirebon itu merupakan salah satu PTN dengan luas terkecil di Indonesia ya. Jadi kalau kalian mau kenal ITB ini yang kampus Ganesha itu kurang lebih 28 hektar ada ya. Kalau tadi dibandingkan dengan UI atau Unpad, nah UI Unpad ini sudah di atas 250 hektar. Apalagi yang kalian nanti kuliah di IPB ya, IPB ini sudah di atas 580 hektar ya. Kebayang ITB kita 28 hektar ya, kecil. Nah, tapi nanti kalian kuliah di ITB kampus Ganesha, itu kemana-mana tidak boleh pakai kendaraan di dalam kampus ya, sehat ya, karena kita jalan kaki terus adik-adik. Nah, di sini tuh bagi siapa ya, jadi kampus ITB Ganesha ini ada tepat di tengah-tengah kota Bandung, akses transportasi sangat mudah adik-adik ya, karena dilewati oleh hampir semua angkutan umum, dan di sini juga kalian harus menahan karena banyak godaannya, dalam artian pusat kota ya, ada tempat dari mulai makan, terus toko-toko misalnya mau belanja ya, dan lain-lain. Dan di sini bagi kalian yang memilih 40 program studi lama di ITB ya. Jadi tahun pertama di ITB semua mahasiswa itu masuk dalam namanya TPB atau tahap pertama bersama di ITB ya. Baru tahun kedua kalian dipindahkan ya kampusnya sesuai dengan pilihan program studi ya.
Nah, jadi nanti tahun kedua kalau kalian yang memilih program studi ITB Kampus Ganesha ya nanti akan kuliahnya dari tahun pertama sampai beres di sini ya. Nah, kalau yang di Jatinangor, tahun pertama di ITB Kampus Ganesha, tahun berikutnya kalian mau nggak mau pindah ke Jatinangor ya. Tapi nggak usah khawatir ya, karena ketika kalian nanti kuliah di kampus Jatinangor, kalau nanti setelah pandemi itu akses transportasi ada ya, baik itu shuttle bis atau travel dari Bandung ke Sumedang. Nah, kampus ITB Jatinangor lebih luas lagi ya, karena di sana itu masih banyak hutannya, perkebunannya, karena sebagai laboratorium ya, karena di sana juga jurusannya ada semacam rekayasa pertanian, perhutanan, pengelolaan sumber daya, pengelolaan air bersih dan lain-lain. Nah, ini tepat ada di Sumedang ya, dekat dengan Unpad ya. Kalau kalian nanti mau ke ITB, apalagi kita sudah di kampus Merdekanya sudah kolaborasi dengan Unpad, jadi nanti kalian silahkan ya lihat apa saja mata kuliah yang sudah kolaborasi dengan Unpad ya. Ada IKOPIN, ada IPDN juga. Nah, kalau di sini tuh luasnya 47 hektar ada ya. Nah, kalau yang kalian memilih kampus ITB Jatinangor, itu tahun kedua pindah ke Jatinangor. Jadi jangan sampai salah milih. Dan yang ketiga, ITB kita ada kampus ITB Cirebon. Nah, kalau ITB kampus Cirebon itu di 2021 sudah ada 7 program studi. Sebelumnya di 2019 kita baru hanya ada 3 ya. Sekarang sudah ada Prodi Kria, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Mungkin kalau kalian masih awam dengan PWK, ini dulu namanya Teknik Planologi adik-adik ya. Ada Teknik Industri, Teknik Geofisika, Pertambangan, dan Perminyakan dan Oceanografi. Nah, ini sebagai kelas paralel dari program studi lama di kampus ITB Ganesha. Jadi kalau adik-adik bertanya, Pak bedanya apa? Sama saja masih tetap satu ITB ya. Kadang masih ada yang suka bertanya ya, Pak ini bedanya apa ya, akreditasinya atau apanya? Enggak ya, ini sama satu ITB ya. Jadi nggak usah khawatir, masih tetap satu ITB. Nah, untuk yang kelas 12 mungkin kalian harus lebih memahami juga di sini ya untuk informasi tentang penerimaan mahasiswa baru atau seleksi ya, karena kalian sekarang itu kalau mau masuk ITB hitungannya sudah hari, mungkin sudah menit atau mungkin jam, detik ya, karena kurang lebih 200 harian lagi ya, di bawah 200 hari yang saya tahu ya. Nah, kalian sudah nanti akan disibukkan oleh pendaftaran, ujian, dan lain-lain. Jadi maksimalkan waktu yang ada di 3 bulan sekarang ya, Oktober, November, Desember itu sangat singkat ya buat yang kelas 12. Dan maksimalkan juga waktunya untuk belajar atau latihan soal ya. Nah, untuk informasi pendaftaran ya, jadi kalau ITB sendiri kita ada program sarjana itu ada 2 garis besar ya. Ya, yang pertama reguler, yang kedua non reguler. Nah, yang reguler itu ada 2 yang nasional, SNMPTN dan SBMPTN, dan yang ITB lakukan sendiri namanya seleksi mandiri ITB ya atau SMITB, dan yang non reguler itu kita ada kelas internasional. Perbedaannya kalau yang kelas internasional ini pendaftarannya itu di luar SNMPTN, di luar SBMPTN, dan di luar seleksi mandiri. Tapi waktunya biasanya bareng ya. Dan juga kalau di reguler itu dibuka 12 sekolah fakultas dengan 49 program studi. Nah, kalau yang kelas internasional baru hanya 6 program studi. Nah, kita bahas satu-satu adik-adik ya. Yang reguler itu ada SNMPTN dan SBMPTN. Ini dikelola oleh namanya LTMPT ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Jadi LTMPT ini tahun lalu di bawah Dikti ya, sekarang Dikbud sekarang sudah bergabung jadi Kemendikbud Dikti ya. Dan kalian juga nanti informasinya bisa langsung lihat di ltmpt.ac.id kalau tahun sebelumnya, karena di situ informasinya kadang-kadang banyak yang berubah ya. Yang update di 2022 kita belum ada. Biasanya LTMPT ini mengeluarkan di akhir tahun ya atau Desember untuk informasi-informasi tentang penerimaan SNMPTN baik itu SBMPTN. Nah, SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ya. Mungkin kalau bagi yang kelas 12 yang mungkin nilainya saya nilainya agak kurang dan tidak diundang, itu nggak usah khawatir ya, karena ada jalur SBMPTN. Nah, tapi bagi kalian yang kelas 10 yang ada di sini, itu masih ada kesempatan bagi kalian untuk memperbaiki nilai ya dari kelas 10, 11, 12, karena nanti kalian kalau nilainya bagus ya, itu akan diundang di jalur SNMPTN. SNMPTN ini gratis ya, karena ditanggung oleh pemerintah dan tidak ada ujiannya. Jadi seleksinya biasanya melalui nilai rapot. Jadi untuk kelas 10 itu masih ada kesempatan ketika kalian pengen diundang oleh SNMPTN ya, silahkan perbaiki nilai dari sekarang ya. Jadi kalian usahanya maksimalnya sekarang, baru nanti tinggal nunggu diundang untuk milih PTN negeri. Nah, kalau kalian tidak diundang, itu kan nanti kalian ada di jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, bedanya kalian ini yang kelas 12 ini yang sudah mau siap-siap ya, kalian harusnya lebih bersemangat lagi ya. Karena apa? Karena kalian usahanya ini sekarang tinggal dibelajar. Ya, beda dengan waktu angkatan kita dulu ya. Dulu itu kita angkatan lama ya. Jadi kalau kalian mau ke sebuah PTN negeri di sebuah kota itu harus datang. Kebayang ya?
kalian misalnya dari Riau, dari Kalimantan, atau bahkan dari yang ujung jauh Irian Jaya, kalian mau ujian ke apa, mau memilih ITB, datang ke ITB. Dulu itu malam-malam ya, saya masih ingat, daftar melamar sampai jam 4 subuh, lokernya baru dibuka atau stand pendaftarannya baru dibuka untuk mendapatkan sebuah formulir jam 7 pagi ya, berebut ya dulu itu antriannya. Nah, sekarang itu kalian tidak seperti itu. Kalian lebih dimudahkan lagi oleh namanya IoT atau Internet of Things. Jadi kalian cukup daftar di rumah ya, mau sambil duduk, tiduran, rebahan, ya silahkan asal koneksi internet. Karena namanya seleksi bersama, nah ini ada ujian ya, ujiannya namanya UTBK atau ujian tulis basic komputer. Ya, nah ujian ini nanti dilaksanakan di seluruh Indonesia karena semua PTN juga biasanya mengadakan tempat atau lokasi ujiannya, dan kalian cari tempat ujian yang terdekat dengan domisili tempat tinggal kalian. Ya, jadi nggak usah cari yang jauh ya. Ini karena banyak juga ya, di tahun kemarin ada yang menghubungi saya, Pak kalau saya ujian di TB boleh. Nah itu kalau jauh itu biasanya akan menghabiskan waktu dan tenaga, capek ya. Apalagi pandemi sekarang ada beberapa peraturan daerah yang mungkin agak berat juga ya. Misalnya harus menunjukkan rapid test dan lain-lain. Jadi cari lokasi terdekat saja ya. Nah nanti setelah kalian ujian UTBK itu akan keluar nilainya. Dan nilainya itu kalian daftarkan di SBMPTN ya. Nah, nilai UTBK mungkin kalian harus maksimal mungkin ya, karena selain untuk SBMPTN, ketika kalian tidak lolos di SBMPTN, itu akan digunakan di seleksi mandiri ITB. Ya, kenapa? Karena jalur terakhir bagi kalian yang ingin ke ITB itu ada namanya seleksi mandiri ITB. Hanya seleksi mandiri ITB itu tidak ada ujiannya, ya. Jadi hanya mengupload nilai UTBK yang kalian lakukan di tahun pas ketika kalian ujian, dan nilai rapot semester 1 sampai 6. Dan itu bisa dilakukan secara online karena nanti kalian daftarnya online, registrasi online ya, tinggal dapetin virtual account. Setelah itu kalian bayar dan kalian nanti tinggal upload ya nilai UTBK kalian dengan nilai rapot kalian. Nah itu untuk secara garis besar seleksi penerimaan mahasiswa baru di ITB. Nah ini untuk fakultas sekolahnya. Jadi tadi yang saya bilang karena di LTMPT waktu 2020 ini ujiannya itu hanya Saintek Sosum ya atau IPA IPS. Ternyata di 2021 kemarin ada campuran ya. Jadi harus sering lihat nanti dari LTMPT. Nah, jadi di sini tuh kalian yang mungkin IPA kalau mau milih Sosum berarti ujiannya campuran ya, ada IPA-nya, ada IPS-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi harus sering lihat dulu informasi di sana. Nah, kecuali yang seleksi mandiri ya, selain tadi kalian hanya mengupload nilai UTBK, di sini juga yang ujian keterampilan FSRD, kalau di SNMPTN, SBMPTN kalian hanya mengupload portofolio. Nah, kalau di seleksi mandiri ada ujian keterampilannya, dan seleksi mandiri ITB juga agak lumayan berat ya bagi kalian yang kelas 12. Kenapa? Karena alumni kalian ya atau alumni SMA lain yang kekeh pengen ke ITB di seleksi mandiri itu masih bisa 2 tahun ke belakang. Jadi yang alumninya 2 tahun sebelumnya di ujiannya masih aktif ya atau ijazahnya mungkin di 2022 yang terakhir bisa itu lulusan tahun 2020 itu masih bisa ikut ya. Jadi saingan kalian akan bertambah adanya di seleksi mandiri. Jadi usahakan nilai UTBK-nya besar ya biar nanti ada harapan di seleksi mandiri ITB. Dan di ITB juga ada syarat tidak boleh buta warna ya, karena jelas kita fakultasnya teknik kebanyakan. Di sini itu ini contoh program studinya ya, ada FSRD, SITH, dan yang pasti sih di FTI sama FMIPA ya. Di situ ada kimia atau teknik kimia yang tidak boleh sama sekali buta warna ya, karena akan mencampurkan zat-zat yang berbahaya ya. Dan kalau kalian buta warna harusnya mencampurkan hijau dengan merah, kalian abu-abu, jadi dicampurkanlah warna yang tidak sesuai dan terjadi sesuatu. Nah itu ya, jadi syarat tidak boleh buta warna. Nah di ITB juga ada namanya program peminatan. Jadi program peminatan di ITB itu ditawarkan di SNMPTN. Jadi bagi kalian yang SNMPTN yang mungkin sudah punya hobi atau fokus ke program studi atau jurusan yang ditawarkan oleh ITB, di sini ada 16 ya di 2021 kemarin, 15-16. Dan kalian bisa langsung milih. Ya, nah di sini tuh keuntungannya juga ada ya. Mungkin ketika sedikit yang memilih astronomi atau sedikit yang memilih kimia, kalian mungkin persaingannya agak sedikit. Tapi bisa juga nanti ketika di tahun 2022 ke FMIPA di astronomi atau kimia ini, ketika peminatannya membludak ya, itu persaingannya menjadi ketat. Jadi nanti kalian harus pakai strategi juga. Nah di peminatan ini mungkin ada ininya ya. Bukan kelemahan ya, istilahnya itu ada perbedaannya ya. Perbedaannya ketika kalian nanti memilih peminatan, kalian akan terkunci di program studi atau jurusan yang kalian pilih di peminatan dari pertama kalian kuliah sampai selesai
Beda dengan yang lain ya. Kalau yang lain yang reguler di SNMPTN, SBMPTN atau seleksi mandiri ya, di tahun kedua yang SNMPTN, SBMPTN ya, kalau mandiri juga sama memilih program studi. Kalian itu di tahun kedua masih bisa memilih jurusan yang kalian inginkan nanti ya. Itu beda dengan peminatan ITB. Nah, ini mungkin yang saya harus jelaskan ya, karena yang saya tadi sempat sharing juga dengan Pak Thomas, karena suka banyak yang terjebak oleh namanya passing grade ya. Benar nggak ya adik-adik? Nah, passing grade ini itu biasanya kita tidak ada patokan ke passing grade, karena biasanya ada anak yang biasanya ikut mungkin semacam, mohon maaf ya, kayak belajar sendiri, terus ikut-ikut tryout, terus suka bertanya ke saya juga ya, di siswa-siswa sini juga, Pak passing grade ke STAI berapa, Pak passing grade ke FTI berapa ya. Nah, biasanya ketika di ujian-ujian pra itu mereka lolos ya, tapi ketika ujian di ITB yang sebenarnya tidak lolos, kadang ada yang suka mengeluh seperti itu ya. Nah, saya mungkin bilang di sini ya, kalau di ITB itu tidak patokannya bukan passing grade, tapi kita patokannya adalah nilai tertinggi ya atau terbesar dari siswa-siswi yang melamar ke fakultas atau sekolah yang ada di ITB. Tapi kalian nanti bisa berstrategi dari data yang saya kasih di sini ya. Karena kalian ketika melihat data di sini, kalian jadi tahu fakultas sekolah mana yang keketatannya sangat tinggi, yang lebih tinggi atau yang tinggi. Ya, karena ada kadang misalnya kalian lihat, ini anaknya jenius atau sangat pintar tapi tidak lolos. Ini anaknya pintar tapi lolos. Nah, itu strateginya di situ. Nah, bagi kalian yang mungkin saya pengen ke ITB, yang penting ke program studi atau fakultas sekolah mana saja yang penting lolos ke ITB. Nah, kalian nanti bisa pilih di yang tinggi ya. Itu berstrategi namanya adik-adik ya. Jadi kadang ada yang suka memaksakan kepingin ke yang jurusannya sangat tinggi di ITB ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ya, di yang sangat tinggi itu ada STAI dan FTI. Ini langganan tiap tahun fakultas sekolah yang sangat tinggi. Jadi kalau kalian misalnya pengen ke informatika, elektro ya, atau teknik biomedik, teknik telekomunikasi, nah kalian nanti masuknya STAI. Nah, kalian berarti harus siap-siap bersaing dengan anak-anak yang nilainya sangat tinggi ya. Apalagi STAI ini di 2019-2020 itu termasuk nilai tertinggi nasional itu masuk ke STAI ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus siap-siap ya, berarti dengan bersaing dengan siswa-siswi yang nilainya tinggi atau pelamarnya banyak sekali yang daftar ke situ ya. Jadi kalian nanti berstrategi. Kalau misalnya kalian dua-duanya pengen ke ITB, bisa milih misalnya pilihan satu di STAI, pilihan kedua coba ke bawah ya, misalnya ke FTMD, ke sekolah farmasi, atau mungkin ke FMIPA ya, karena nanti ketika kalian pilihan pertamanya mungkin tidak lolos, pilihan keduanya masih ada harapan ya. Tapi kalau kalian dipaksa di dua-duanya, misalnya pilihan pertama STAI, pilihan kedua FTI, nah dua-duanya di yang sangat tinggi, berarti nilainya harus sangat tinggi ya. Nah, ini strategi adik-adik ya yang harus kalian perhatikan, khususnya yang kelas 12 ya, karena kadang suka ada yang terjebak oleh passing grade adik-adik ya. Nah, ini yang kelas internasional yang non reguler. Ini pendaftarannya di luar dari SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri, tapi biasanya ini waktunya biasanya dari Januari atau Februari sampai Juli ya. Nah, kelas internasional ini memberikan kesempatan bagi WNA ya, warga negara asing yang pengen kuliah di Indonesia, atau WNI yang mungkin sekolahnya itu menggunakan kurikulum internasional ya. Nah, karena kalau kurikulum internasional nanti kadang di SNMPTN, di SBMPTN juga ada beda aturan ya. Nah, di sini kalau tadi yang reguler itu kita buka 12 sekolah fakultas dengan 49 program studi. Nah, kalau yang di kelas internasional ini kita buka 6 program studi ya. Nah, di sini ini ada teknik kimia, ada teknik lingkungan, ada teknik sains teknologi farmasi, teknik mesin dari Digantara dari FTMD, dan satu lagi manajemen dari Sekolah Bisnis Manajemen. Karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, mau nggak mau kalian harus ada syarat-syarat dokumen yang diupload ya. Salah satunya ada TOEFL ya, ada IELTS, dan nanti kalian lihat skornya berapa ya. Nanti di admission.itb ada yang undergraduate untuk international program atau school. Nah, nilai SAT juga nanti kalau yang tadi mandiri tidak ada ujian, kalau di kelas internasional ada ujian nanti ya, ujian dari ITB-nya sendiri. Itu perbedaannya. Dan di sini juga akan memberikan double degree ya. Double degree itu misalnya ini contohnya dari manajemen, Sekolah Bisnis Manajemen. Nanti ada semacam double degree misalnya ke mitra yang sudah join dengan ITB. Misalnya di sana kalian 2 semester atau 3 semester kuliah, nanti dapat gelar. Nanti kalian lanjut lagi kuliah di ITB, itu juga dapat gelar lagi ya.
Nah, ini secara garis besar ya untuk rentang waktunya. Nah, yang pasti sekarang di LTMPT kalian harus daftar dulu atau registrasi akun LTMPT. Ya, namanya itu portal LTMPT dan itu biasanya nanti digunakan juga untuk di SBMPTN adik-adik ya. Jadi kalian jangan sampai terlewat nanti untuk daftar di portal LTMPT untuk yang nasional ya. Nah, ini secara garis besar dan untuk yang mandiri, yang internasional kita bagi 3 gelombang ya di tahun 2021, kalau sebelumnya kita 2 gelombang. Dan sebagai informasi saja juga di ITB itu ada namanya kuota ya, dan kuota ini tiap tahun berubah ya. Di 2020 di SNMPTN itu 40%, SBMPTN 40%, seleksi mandiri 40%. Tapi ternyata di 2021 SNMPTN kita 36%, SBMPTN 34% dan seleksi mandiri 30% ya. Jadi nanti kita lihat di 2022 seperti apa adik-adik. Nah, program studi yang ada di ITB ya, jadi kalian harus kenali dulu program studi yang ada di ITB karena nanti kadang suka ada yang salah milih ya. Ini contohnya, ada anak yang pede mungkin ya karena biologi di kampus lain ada di FMIPA, dia langsung milih FMIPA ya. Ternyata di ITB tadi 1 tahun pertama namanya TPB, tahun kedua memilih FMIPA. Ya ternyata di FMIPA tidak ada biologi ya, yang terjadi kelabakan ya karena senangnya ke biologi. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kenali dulu program studi yang ada di ITB karena yang tadi saya bilang ITB itu nanti ada namanya TPB atau tahap pertama bersama di ITB ya. Nah, untuk sistem pendidikannya kita ada S1 ya, lamanya 4 sampai 6 tahun dan ada 49 program studi. S2 kita ada 52 program studi dan S3 kita ada 26 program studi. Dan kalian pun nanti ada namanya fast track ya. Fast track ini percepatan kuliah. Jadi bagi kalian yang nilainya tinggi ya, dalam artian cum laude ya salah satu syaratnya, berarti IPK-nya harus 3,5 ke atas ya. Jadi nanti kalian ketika semester 5 atau 6 bisa mengajukan atau mengambil kuliah di S2 ya. Jadi ketika teman kalian wisuda S1, kalian sedang mengerjakan tesis biasanya ya. Jadi ketika teman kalian sudah lulus S1, kalian tinggal 1 tahun itu langsung S2 biasanya ya. Nah, itu fast track. Tapi syaratnya tadi ya agak beratnya itu IPK-nya harus tinggi di atas 3,5 biasanya. Nah, yang tadi saya bilang, jadi kenali dulu 12 sekolah fakultas dengan 49 program studi. Kalau di ITB biasanya program studi ya, bukan jurusan. Nah, di fakultas kita ada 7, di sekolah kita ada 5. Ini hanya penamaan saja ya, karena semua juga sama unit pendidikan yang setara di ITB. Dan fakultas biasanya bidang kajian keilmuannya itu sedikit berbeda tapi serumpun. Ini contohnya di FMIPA ya. Ada matematika, ada fisika, ada kimia. Nah, itu masih ada sedikit berbeda tapi masih serumpun. Beda dengan sekolah ya. Kalau sekolah ini fakultas-fakultas yang memiliki bidang kajian ilmu serumpun, dalam artian di sekolah ini misalnya di SITH itu ada biologi dan di biologi belajar mikrobiologi ya atau mikroba. Nah, nanti diturunkan lagi di mikrobiologi ya. Jadi ada setara atau selinier ya. Nah, untuk pengelompokannya di sini juga kalian harus kenali juga ya. Kalau kelompok IPA berarti nanti ujiannya itu Saintek atau IPA. Ya, dari mulai FMIPA sampai SAPPK. Tapi kalau kalian nanti memilih kelompok IPS, itu kalian ujiannya Sosum ya atau IPS ya. Nah, berbeda juga nanti dengan campuran ya. Jadi ujiannya campuran adik-adik. Nah, karena waktunya terbatas ya, biasanya saya paparan ini sekitar 2 jam lebih ya. Nah, mungkin ini saya jelaskan secara garis besar tentang fakultas atau sekolah yang ada di ITB dari 12 sekolah fakultas dan 49 program studi. Yang pasti yang harus kalian lihat dari PPT saya ini, yang pertama ini program studi yang saya warnai warna kuning, itu bagi kalian yang nanti kuliahnya di ITB Kampus Ganesha. Ya, dan bagi yang warna pink ini bagi yang memilih kampus ITB kelas paralel di Cirebon, dan nanti yang warna hijau itu bagi kalian yang memilih program studi di ITB kampus Jatinangor ya. Dan kalian juga nanti kalau untuk lebih detail, karena kalau saya paparkan satu fakultas ini bisa lebih dari 10 menit ya, akan memakan waktu karena lama, jadi kalian nanti akan saya arahkan ke garis besarnya. Jadi kalian nanti bisa lihat di tiap-tiap PPT, di situ ada linknya untuk ke fakultas sekolahnya, atau nanti kalian di www.itb.acid atau admission.itb.acid cari aja program studi. Di situ nanti akan dibahas tentang misalnya di FITB belajar tentang kebumian, nanti kurikulumnya seperti apa, mata kuliahnya apa saja. Terus nanti ada di ITB ini ada namanya kelompok keahlian atau KK ITB. Biasanya di semester 5 atau 6. Jadi kalian nanti belajarnya itu lebih spesifik ya. Nah, karena biasanya kalian nanti ada sertifikasi keahlian dan lain-lain, bahkan sampai level internasional biasanya nanti ada keahlian ya. Ini contohnya
dulu itu Menteri MSDM ya, wakilnya Pak Chandra ya, mungkin kalian kenal. Nah, beliau ini memegang paten sampai 9 atau 7 sampai 9 kelompok keahlian sertifikasi pengeboran ya beliau. Nah, atau mungkin Pak Budi ya, Menteri Kesehatan, beliau kelompok keahliannya di teknik nuklir ya. Nah, seperti itu. Itu namanya kelompok keahlian. Jadi biasanya industri juga melihat, oh ini kelompok keahliannya mahasiswanya ini. Nah, biasanya ada lebih spesifik lagi nanti ya untuk di industri juga. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk lebih mempersingkat waktu. Jadi saya secara garis besar, yang pertama FITB ya, Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian. Nah, di FITB sendiri banyak mempelajari tentang bumi sendiri ya. Nanti kalian bakal tahu, oh bumi ini isinya apa, mungkin bebatuan dari mulai dasar bumi, kerak bumi, dalamnya bumi. Dan di sini juga kalian akan memahami fenomena-fenomena yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan di sini juga kalian akan diberikan gambaran bagaimana sumber daya yang terkandung di bumi. Ya, nah di sini ada teknik geologi. Ya, teknik geologi ini yang mempelajari bumi itu sendiri ya. Meteorologi ini belajar tentang fisis dinamis bumi tapi berupa uap atau udara ya, mungkin lebih kentalnya kalau kalian misalnya mendengar tentang perakhiran cuaca ya, sekarang hujan nanti panas dan lain-lain. Nah, biasanya anak-anak meteorologi. Ada teknik geodesi dan geomatika ya, dan ada oceanografi. Oceanografi ini belajar tentang fisis dinamis air laut ya, mungkin pemanfaatannya seperti apa dan lain-lain. Nah, FIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini 5 program studinya semua di ITB Kampus Ganesha adik-adik ya. Ini kenapa saya warnai aktuaria warna merah, karena ini program studi baru di 2019 tapi masih di ITB Kampus Ganesha, bukan di Jatinangor ya. Nah, aktuaria ini sebetulnya dulu itu permintaan dari Kemendikbud ya. Jadi dulu itu di Indonesia kekurangan alumni aktuaria, makanya dibuka di beberapa PTN, salah satunya di ITB ya. Jadi nanti aktuaria ini banyak belajar ke matematika, statistik, tapi nanti penggunaannya itu di akuntansi ya. Contohnya meminimalisir resiko keuangan dan lain-lain. Nah, kalau kalian mendengar FMIPA ya, mungkin kalian akan terlintas ya bahwa sebuah ilmu pasti yang mendasar sebelum terciptanya ilmu-ilmu terapan ya. Di sini tuh ada matematika, biasanya disebutnya ibunya ilmu, ada deh ya yang memecahkan misalnya rumus-rumus yang sulit ya, kalian pecahkan dan lain-lain. Ada fisika ya, itu biasanya fenomena alam sekitar ya, ada rumusnya juga dan lain-lain. Ada kimia, jelas ya, proses kimiawi dan lain-lain. Nah, ini yang langka ini ya, astronomi ya. Astronomi beda dengan astrolog ya. Kalau astrolog itu perbintangan ya, ada Sagittarius, ada Cancer dan lain-lain. Nah, kalau astronom itu mempelajari tentang planetarium ya, dan ilmu-ilmu planet dan lain-lain ya. Mungkin atau yang lebih sekarang lebih viral ini asteroid ya, kalian bisa lihat asteroid bagaimana bisa kayak berjalan dan lain-lain. Nah, kalian bisa pelajari nanti di astronomi. Dan astronomi juga ini sangat langka ya jurusannya, baik di Indonesia maupun di Asia. Yang saya tahu di Indonesia hanya di ITB ada deh ya. Jadi kalian nanti kalau yang minat dengan astronomi silahkan ya milih astronomi sendiri. Nah, SITH Sekolah Teknologi Ilmu dan Teknologi Hayati di sini ada 2 ya. Jadi ada SITH Sains itu di kampus ITB Ganesha. Ada biologi ini yang mempelajari makhluk hidup ya, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroba. Dan mikrobanya diturunkan di mikrobiologi. Jadi di mikrobiologi ini kalian nanti belajar tentang bakteri, mikroba, bagaimana perkembangannya, genetika seperti apa. Nah, kalau di rekayasa itu ada SITHR ya. Rekayasa ini nanti kalian kuliahnya di ITB Kampus Jatinangor ya. Jadi di SITH ini sebetulnya menjawab tantangan di abad 21 ini tentang ilmu kehayatan ada ya, di mana sangat memegang peranan penting ya, baik itu ilmu bioscience, ilmu bioteknologi ya. Apalagi dengan adanya rekayasa, kalian misalnya mau bikin rekayasa tentang buah atau tanaman tertentu ya, misalnya kalian menanam padi yang biasanya di tanah ya, sekarang sudah bisa di air ya, ada hidroponik, terus ada lebih meningkat lagi ada teknoponik. Apalagi kalau kalian yang pernah dengar tentang Dokter Tania, ada yang pernah sudah download Dokter Tania ya, itu buatan dari SITH juga ya alumninya. Jadi aplikasi yang ketika kalian memotret tanaman itu bakal keluar ya, dari mulai jenisnya, kalau kena penyakitnya apa, terus obatnya seperti apa. Nah, itu ada ya. Nah, berikutnya ada sekolah farmasi. Nah, kalau di sekolah farmasi ini kalian akan banyak belajar ke berbagai aspek yang berhubungan dengan sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi ini dari kalian mulai mencari bahan baku, terus menciptakannya seperti apa, mengembangkan bahan bakunya seperti apa, menjadi sediaan farmasi yang siap digunakan. Dan di sini juga kalian bukan hanya berhubungan dengan obat-obatan ya, kalian akan juga berhubungan dengan jamu, baik itu kosmetik ya. Ada farmasi klinik komunitas dan sains teknologi farmasi ya. Kalau di farmasi klinik komunitas nanti lebih banyak kalian belajar bagaimana misalnya hubungan
pasien dengan rumah sakit, ya dengan puskesmas dan klinik. Kalau di sains teknologi farmasi, kalian nanti akan banyak belajar bagaimana misalnya kalian menciptakan sebuah formula obat ya, atau mungkin sekarang bagaimana cara membuat vaksin dan lain-lain. Nah, berikutnya ada FTTM ya, Fakultas Pertambangan dan Perminyakan. Jadi di Teknik Pertambangan Perminyakan ini ada 4 program studi di ITB Kampus Ganesha dan 3 kelas paralel di ITB Kampus Cirebon. Nah, kalau di FTTM ini akan banyak kalian belajar tentang bagaimana eksplorasi, bagaimana produksi, pemanfaatan sumber daya bumi ya, dan mitigasi bencana alam ya. Dan di sini juga kalian diperlukan ya suatu terobosan dengan sumber daya manusia yang unggul ya, misalnya dengan penggunaan teknologi eksplorasi, produksi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta mitigasi bencana alam. Nah, kalian misalnya dari anak-anak FITB, di sini ada sumber daya alam nih yang bisa diambil, dan nanti kalian biasanya anak kayak teknik pertambangan, perminyakan ya, atau geofisika, metalurgi, bagaimana menempatkan alat untuk mengambil si sumber daya alam, terus bagaimana cara mengambilnya, bagaimana misalnya cara menyuling minyak bumi mentah. Terus nanti diolah oleh anak-anak metalurgi ya, nanti dipisahkan dengan kotorannya dan lain-lain. Nah, berikutnya ada FTI, Fakultas Teknologi Industri. Ini kalian nanti biasanya akan dipersiapkan untuk lulusannya ini bergerak di bidang perindustrian ya, atau kalian mau bikin industri sendiri ya. Karena di FTI ya biasanya kalian akan belajar dari mulai mendirikan sebuah industri, terus bagaimana mengelola dari hulu sampai hilir ya. Dan di FTI juga kalian akan banyak belajar misalnya bagaimana proses kimianya, bagaimana proses fisikanya, bagaimana proses biokimianya. Dan di sini juga kalian akan belajar bagaimana mengelola bahan mentah menjadi produk dengan skala komersil atau niaga juga. Nah, di FTI ya ada 4 program studi di ITB Kampus Ganesha, 1 kelas paralel di ITB Kampus Cirebon yang teknik industri, dan 2 program studi di ITB Kampus Jatinangor. Nah, FTMD ini kalau kalian mau jadi penerus Eyang Habibie ya, silahkan, dan 3 program studinya ada di kampus ITB Ganesha ya, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Ada teknik mesin, ada teknik dirgantara, teknik material. Nah, kalau di teknik mesin, ini kalian akan banyak belajar bagaimana dari mulai merancang ya, perancangan mesin, konversi energi, contohnya mesin fluida, terus teknik produksinya seperti apa. Nah, kalau di dirgantara, ini hampir mirip dengan teknik mesin ya, karena ada siswa biasanya bertanya, Pak, kalau saya masuk teknik dirgantara saya jadi pilot nggak ya? Bukan untuk jadi pilot ya. Jadi nanti kalian akan sama seperti teknik mesin, jadi dari mulai merancang, terus belajar produksi dan lain-lain, tapi lebih banyak ke dirgantara. Ya, contohnya kalian nanti belajar tentang fisika terbang, terus struktur baja ringan, struktur ringan ya, terus perawatan pesawat terbang dan lain-lain. Nah, kalau teknik material, nanti kalian akan belajar bagaimana memproses bahan baku setengah jadi menjadi bahan jadi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya di teknik dirgantara atau teknik mesin membutuhkan sebuah kendaraan atau pesawat terbang membutuhkan bodi pesawat atau bodi mesin yang ringan, tahan api dan lain-lain. Nah, biasanya nanti ke anak-anak teknik material. Nah, ini juga salah satu sekolah atau fakultas yang keketatannya sangat tinggi. STE ya, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Ini juga salah satu sekolah atau fakultas yang menjawab tantangan di abad 21 khususnya di bidang IoT ya, Internet of Things ya. Karena sekarang juga internet tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari ya, apalagi selama pandemi, dari mulai proses belajar, belanja dan lain-lain itu mungkin kita lebih istilahnya sangat membutuhkan internet adik-adik ya. Dan di sini juga dengan perkembangannya IoT membuat kehidupan usaha rintisan atau startup berkembang di Indonesia adik-adik ya. Dan di STE juga kalian nanti akan belajar bagaimana mengembangkan kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence ya, yang digunakan atau diterapkan di berbagai media atau aplikasi ya, contohnya aplikasi atau robotik dan lain-lain. Nah, di STE itu ada 6 program studi ya, ada teknik elektro ya, nanti kalian bagaimana memproses atau mulai merancang, menciptakan dan lain-lain. Elektro ya, berhubungan dengan elektro, ada tenaga listrik. Misalnya kalian mau buat biosolar ya, untuk energi misalnya listrik dari matahari kalian ubah menjadi energi listrik. Telekomunikasi ya, ada hubungan telekomunikasi, ada 4G atau 5G ya, apalagi patennya itu dari alumni ITB ya, ya kalau kalian tahu. Sistem teknologi informasi, ada teknik informatika nih yang suka coding, big data analis, komputerisasi, security system dan lain-lain, dan teknik biomedis ya. Teknik biomedis ini
bukan kedokteran adik-adik ya. Teknik biomedis ini biasanya nanti belajar tentang lebih banyak ke ilmu kesehatan, tapi kita di engineeringnya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang pernah baca tentang alat namanya DIPA ya. DIPA ini sebuah alat salah satunya buatan dari teknik biomedis. Jadi alat untuk mendeteksi penyakit dini ya. Atau mungkin ada yang DNI ya. DNI ini gabungan antara anak teknik biomedis dengan Fakultas Teknik Mesin Dirgantara ya, yang khusus untuk pandemi untuk membantu dokter gigi adik-adik. Nah, ini fakultas yang tertua di ITB, ada FTSL, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Ada 3 program studi di ITB Kampus Ganesha, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Kelautan, dan 2 program studi di ITB Kampus Jatinangor. Nah, kalau di FTSL sendiri, kalian akan banyak belajar tentang pembangunan ya, bagaimana pengembangan infrastruktur, baik itu dari konstruksi, lingkungan, maupun pengelolaan air bersih ya. Atau kalian mau bikin sebuah bendungan ya, atau waduk, atau kalian mau bikin drainase ya, pengelolaan air yang tidak bisa digunakan secara baik, kalian olah menjadi air yang layak digunakan, baik itu untuk mandi, untuk minum, dan lain-lain. Atau kalian mau membangun sebuah jalan layang, gedung bertingkat, dan lain-lain. Nah, kalian nanti biasanya dari mulai perancangan ya, bagaimana bikin beton bertulangnya, pondasinya, dan itu biasanya semua diukur ya. Tidak sembarangan adik-adik ya, dari mulai besinya harus gimana, pasirnya, semennya harus gimana. Nah, ini biasanya di FTSL, dan ini juga biasanya ke pembangunan berkelanjutan di FTSL. Nah, yang terakhir dari kelompok IPA itu ada SAPPK, Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan. Nah, kalau di SAPPK itu kalian akan banyak belajar dari mulai merencanakan, merancang, mendesain, menghitung sebuah lingkungan binaan ya. Baik itu ruang tercipta dengan baik skala kecil ya, bentuknya hunian ya, atau skala besar perkotaan. Dan biasanya di SAPPK atau dalam merancang juga kalian nanti akan di sebuah ruang ya diperlukan sebuah keindahan ya. Keindahan ini diwakili oleh arsitektur ya. Arsitektur itu biasanya kata dasarnya arsi atau keindahan. Dan sebuah kekokohan dan biasanya fungsi juga ya. Nah, ini biasanya arsitektur ya, dari mulai kalian merancang, mendesain ya gedung atau bangunan, terus nanti diimplementasikan ke market ya. Nanti kalian diolah sama anak-anak perencanaan wilayah kota bagaimana volley sebuah volley system sebuah perkotaan, bagaimana merancang sebuah tata kota yang baik, dan lain-lain. Nah, yang ini dari kelompok IPS ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kalau tadi kelompok IPA itu untuk teknik, ranking di dunianya itu tembus di 200 sampai 400 besar dunia. Tapi kalau FSRD di 2018 sampai tembus 500 besar dunia ya. Mohon maaf, 50 besar dunia. Sekarang di 100 besar dunia ya. Nah, ini ada yang unik adik-adik, kenapa ya? Ada Fakultas Seni dan Seni Rupa dan Desain di sebuah fakultas teknik ya. Dan di sini juga kenapa tadi masuk 50 besar dunia dulu 2018, karena banyak alumni yang berbicara di luar ya. Salah satunya kalau kalian ada yang pernah nonton film Star Wars ya. Nah, di Star Wars itu ada desain grafisnya dari alumni TB. Atau kalian pernah lihat mobil Formula One ya yang Red Bull. Nah, itu juga buatan alumni TB adik-adik ya. Dan satu lagi, kalau kalian mungkin pernah lihat biasanya ada semacam pameran-pameran dunia bambu dan lain-lain. Nah, itu banyak juga alumni. Kalau dari Indonesia banyaknya entertainer benar ya. Kayak tadi ada Kang Panji, mungkin kalian kenal Aming, ada Indah Herlambang, Dewi Huges, atau Kang Pidi Baik ya yang pernah nonton Dilan ya. Nah, itu dari FSRD juga adik-adik. Nah, di FSRD ini ada 5 program studi yang ada di kampus ITB Ganesha, 1 kelas paralel Kria di ITB kampus Cirebon, dan ada yang baru nih ya di Jatinangor namanya NVD dari DKV. Jadi NVD ini nanti lebih fokus lagi, nanti kalian belajar tentang desain aplikasi ke games ya, terus ke film-film 3 dimensi ya. Kalau kalian lebih senang nanti lebih fokus lagi pilihannya di NVD, tapi ini kuliahnya nanti di Jatinangor. Dan yang terakhir ini juga yang paling banyak diminati ya, baik itu dari kelompok IPA atau IPS, karena banyak juga walaupun sosum anak-anak IPA yang pengen ke sini ya. Nah, ini itu sekolah bisnis manajemen. Jadi di SBM ini ada 2 program studi, manajemen dan kewirausahaan, dan kewirausahaan juga ada kelas di ITB Jatinangor adik-adik ya. Nah, kalau di SBM ini kalian akan banyak belajar tentang bagaimana keterampilan dalam memimpin, dalam komunikasi, dalam mengambil sebuah keputusan ya. Terus di sini juga kalian ada namanya mata kuliah IB ya. IB ini Integrated Business Experience. Jadi kalian biasanya di semester 3 itu kalian harus membuat sebuah perusahaan ya, biasanya dari mulai bagaimana bikin proposal, terus pinjam dananya dari mana, nanti pengembaliannya seperti apa, pengelolaan marketing dan lain-lain, sampai sebuah perusahaan besar. Nah, itu biasanya dilakukan di semester 3 ada ya. Nah,
Ini di SBM ini biasanya nanti 50% ya untuk belajarnya dan 50% prakteknya. Jadi di sini lebih banyak juga prakteknya adik-adik ya. Dan itu jadi harus kenali dulu ya 12 sekolah fakultas, karena kalau kalian tidak kenal tiba-tiba milih kayak tadi misalnya biologi di MIPA itu salah ya, karena biologi ada di SITH. Nah, jadi kenali dulu program studi yang ada di TB, karena kalian nanti akan memilih sekolah fakultasnya dulu ya, kecuali yang peminatan. Ya, nah seperti itu. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Karena waktunya terbatas, mungkin di fasilitas saya agak percepat ya. Slide-nya masih ada 50. Jadi nanti setelah kuliah, kalau sebelum pandemi ini fasilitas-fasilitas bisa digunakan ya adik-adik ya. Dalam artian kalau sekarang daring, jadi dari rumah masing-masing. Nah, pertama ada asrama ya, karena mahasiswa di Bandung ini sangat banyak, jadi tidak semua mahasiswa dapat asrama ya untuk yang di Bandung dibatasin. Kalau yang di Bandung ini ada syaratnya, salah satunya hanya bagi penerima KIP ya, Kartu Indonesia Pintar atau bidik misi namanya dulu ya. Kecuali yang kalian kuliah di Jatinangor itu biasanya semua mahasiswa ada asramanya ya, karena di sini sudah lebih dari 4.000 sampai 5.000 kamar ya di Jatinangor. Nah, berikutnya perpustakaan, ini tempatnya ada di sebelah gerbang utara ITB ya. Ini sangat besar juga dan udah akreditasi A nasional, mohon maaf. Nah, di sini juga kalian akan bisa mengupload dari mulai e-book, jurnal, Scopus. Jadi nggak usah khawatir tentang literasi ya. Syaratnya satu ya, kalian rajin baca ya, karena sangat banyak sekali. Atau kalian mau cari buku-buku yang kalian butuhkan di sini dari tingkat 1 sampai 4 ya, kalian sangat banyak sekali bukunya. Nah, fasilitas teknologi informasi, karena kita kampus teknologi ya, ini nomor 1 ya harusnya. Dari mulai kalian nanti difasilitasi dari email student, terus kalian nanti untuk software-software lisensi yang sudah kerjasama, terus nanti kalian difasilitasi oleh akses internet 24 jam ya, di setiap sudut di TB itu kalian akan terkoneksi namanya hotspot TB. Ada blended learning, kuliah-kuliah tamu atau kuliah jarak jauh dengan universitas-universitas besar di dunia juga nanti biasanya ada adik-adik. Dan ini fasilitas layanan kesehatan ya, di ITB ada 2, ada Bumi Medika Ganesha, ada Klinik Pratama, dan ini juga sangat murah ya. Kalian kalau misalnya nanti sakit cukup data 20.000, kalian sudah bisa berobat ya, baik ke gigi, tulang atau umum dan lain-lain. Saran saya sih mending nggak sakit ya, sehat itu lebih asik, ada lebih enak ya. Jadi tidak ke pusat layanan kesehatan. Dan ada bimbingan konseling, ini mungkin di sekolah kalian ada namanya BK ya, Bapak Ibu guru BK, di ITB juga ada bimbingan konseling ya. Ini juga sangat membantu. Jadi kalau kalian nanti jadi mahasiswa ITB punya masalah sebesar apapun, silahkan konsultasi, dan ini sangat banyak membantu nanti ya. Apalagi bimbingan konseling ITB kita sudah kerjasama dengan rumah sakit besar di Bandung adik-adik. Gedung Sasana Budaya Ganesha ini sebagai fasilitas menjembatani salah satu kegiatan-kegiatan yang ada di ITB, dan ini juga kalau saya bilangnya ini gedung bersejarah ya. Kenapa? Kalian ketika masuk ITB itu tidak ada namanya ospek, adanya OSKM atau pengenalan kampus. Dan ketika kalian pertama masuk ITB itu akan masuk gedung Sabuga adik-adik ya. Nanti kalian di sini itu dikasih namanya kuliah penelitian. Ya, baik itu dari level menteri, level kemarin itu dari CEO yang sudah terkenal ya, dan kalian nanti diberikan bagaimana sebuah kuliah penelitian ya. Dan ini juga sebagai tempat terakhir kalian dari ITB. Kalau kalian nanti setelah pandemi terakhir dari ITB ya dari gedung ini ya. Ini proses wisuda contohnya kalau kalian lihat di PPT ya. Jadi kalian terakhir dari sini juga, makanya disebutnya gedung bersejarah ya. Ketika kalian pertama masuk ITB di sini dan terakhir dari ITB juga di sini. Hotel Saunggaling ini sebagai fasilitas tambahan. Kalau setelah pandemi nanti kalian mau wisuda dan kalian bawa keluarga banyak juga bisa difasilitasi di sini. Nah, ini sarana olahraga ya. Ini juga selain pendukung untuk Tridharma perguruan tinggi, di sini juga kalian nanti selain sehat rohani, jasmani juga harus sehat ya. Nah, apalagi di ITB itu mata kuliah olahraga wajib selama 1 tahun atau 2 semester. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa olahraga adik-adik ya, karena selama 1 tahun kalian nanti akan kenal dengan mata kuliah olahraga. Nah, di sini itu fasilitasnya sudah internasional ya, karena waktu SEA Games di Indonesia kemarin ini juga dipakai untuk tempat latihan atlet internasional, dan semua olahraga ada lengkap semua adik-adik ya, dan kita juga difasilitasi oleh 2 kolam renang besar ya. Ini contohnya di Jatinangor juga ada ya fasilitas olahraga lengkap juga. Ada pusat bahasa, kalian nanti kalau mau kursus bahasa asing atau mungkin warga negara asing yang mau kursus bahasa Indonesia, kita fasilitasi di sini. Dan ini informasi center ya, memberikan informasi kalau kalian nanti butuh informasi. Dan ini sebetulnya kantor saya ada ya sebelum pandemi. Karena pandemi ditutup, jadi saya banyak memberikan informasinya secara virtual ya, baik itu WA atau email. Jadi nanti kalian silahkan ke ppid.itb.acid, di situ juga kalian bisa koneksi via WA ke saya.
Ada Observatorium Bosca, ini sebagai lembaga riset ya, apalagi yang anak astronomi nanti sering ke sini. Tapi ini tempatnya agak jauh ya, di Peneropongan Lembang, agak jauh dari ITB. Ini sebagai tempat praktikum juga bagi anak-anak astronomi, atau mungkin kalian pengen lihat nih bentuknya planet Mars seperti apa, atau asteroid berjalan seperti apa, silahkan ya. Kalian tinggal, mahasiswa ITB ini gratis ya, kalian tinggal datang ke Lembang, terus kalian nanti lihat, oh pengen lihat planet lain itu seperti apa ya. Nah, kalian tinggal ke sini. Dan penerbit, bagi kalian yang hobinya nulis buku, kita bantu terbitkan nanti, nggak usah khawatir ya, salurkan hobinya. Dan ini kantin ya, ini tempat favorit bagi mungkin dari luar Bandung ya. Nah, ini tempat kalian nanti curhat dengan teman, tempat kalian istirahat dan lain-lain. Gak usah khawatir karena kita banyak sekali kantin-kantin besar di ITB ya, dan pembayarannya ada yang tunai, ada yang non tunai. Apalagi dulu itu ada namanya beasiswa untuk kantin ya, jadi nanti kalian bisa mendapatkan juga adik-adik. Untuk muslim ya, bagi yang muslim kita ada masjid di Bandung dan ada masjid di Jatinangor dan ada TPA Bunda Ganesha. Ini bagi staf dosen, pengajar atau staf pendidik, atau mungkin kalian yang mau lanjut S2 S3 ternyata dapat jodoh di ITB dan dua-duanya kuliah bareng di ITB ya, dan mempunyai anak ya. Nah, tidak mungkin juga ya adik-adik nanti suatu saat kalian lanjut S2 S3 dapat jodoh, dapat punya anak, silahkan nanti kalian ketika kuliahnya bareng dalam waktu bersamaan nanti bisa dititipkan di TPA Bunda Ganesha. Nah, ini fasilitas yang harus kalian ketahui di ITB, dan ini mungkin yang informasi lebih penting ya, biaya pendidikan dan beasiswa penyelenggara ya. Nah, untuk biaya pendidikan ini dasar-dasarnya adik-adik ya. Jadi kita menyediakan pendidikan tinggi berkualitas, biaya terjangkau bagi masyarakat Indonesia, adil bagi kalangan seluruh masyarakat Indonesia, sportif kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, secara UKT, jadi di ITB ini hanya UKT ya, uang kuliah tunggal. Jadi dibayarkan dalam satu semester satu kali adik-adik ya. Nah, ini bagi yang SNMPTN, SBMPTN, Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Teknik itu 12.500.000 per semester. Nah, kecuali yang SBM agak beda ya, Sekolah Bisnis Manajemen ini 20 juta per semester. Dan SBM juga dalam 1 tahun 3 semester. Jadi kalian yang memilih SBM harus siap-siap ya, karena dalam 1 tahun 3 semester. Karena lulusnya lebih cepat 3 tahun. Nah, kalau teknik FSRD itu dalam 1 tahun 2 semester ya. Jadi kalian nanti bisa persiapan. Kecuali yang seleksi mandiri itu 25 juta per semester. Nah, kalian yang harus lihatnya ini. Jadi ketika kuliah di ITB itu lihatnya UKT keringanan ya. Jadi kalian bisa mengajukan, bisa sampai Rp0 sampai maksimal dari UKT-nya ya. Kalau yang non SBM itu 12.500.000, kalau yang SBM 20 juta rupiah. Jadi kalian nanti karena apa? Karena kondisi keluarga masing-masing, tiap mahasiswa itu tiap tahun berbeda adik-adik ya. Kadang tahun sekarang kalian lagi berlebih, tiba-tiba tahun berikutnya kalian lagi ada di kondisi sulit. Nah, itu kalian bisa ajukan nanti ya. Jadi nanti sesuai dengan keringanan. Tapi itu ada syarat-syaratnya ya. Jadi misalnya, oh saya hanya sanggup 1 juta nih di UKT 2, tapi nanti kalian syarat-syaratnya harus disertakan karena ada penyeleksian dari Ditmawa namanya di bidang kemahasiswaan ya. Nah, kalau dilihat di ITB itu ininya keringanan UKT-nya ya. Nah, kalau yang kelas internasional ini agak berbeda ya, WNI dan WNA, dan di kelas internasional juga ada iuran pengembangan institusi. Dan ini dibayarkan 1 kali di awal. Kalau biaya per semester sama saja ya, dibayarkan per semester, dan ini besarannya ya untuk WNI dan WNA. Nah, yang harus kalian ingat di ITB itu ini ya, beasiswa ya, karena kalian kuliah di ITB kalau melihat yang tadi UKT, saya agak berat ya kuliah di ITB, nggak usah khawatir ya, karena kita ITB banyak sekali beasiswanya. Sampai 65%, 70% mahasiswa ITB itu mendapatkan beasiswa keringanan tadi adik-adik ya. Banyak juga ya, banyak sekali bahkan ya. Nah, kalian kalau kuliah di ITB syaratnya 1, lihatnya beasiswa ya. Jadi dan kalian pun 1 juga syaratnya harus aktif mencari beasiswa, karena beasiswa di ITB sangat banyak. Kalau kalian pasif nanti akan keduluan sama mahasiswa-mahasiswa aktif yang mengajukan beasiswa. Karena di situ biasanya ada seleksi ya. Misalnya kalian beasiswa A untuk biaya hidup, beasiswa B untuk pendidikan, nah nanti biasanya ada seleksinya ya, seperti itu. Nah, beasiswa di ITB sangat banyak adik-adik ya, dari beasiswa ekonomi, ada beasiswa ikatan dinas. Ikatan dinas ini dengan instansi-instansi yang sudah kerjasama atau MOU dengan ITB. Contohnya kalau mungkin ada warga Bandung atau di kota Bandung itu ada namanya Pemprov Bandung, dan itu memberikan beasiswa besar ya. Ada beasiswa prestasi. Kalau prestasi, namanya prestasi itu biasanya dilihat dari prestasi. Biasanya dilihat dari per semester atau per 1 tahun IPK-nya berapa. Nah, kalian kalau misalnya bisa mempertahankan IPK bahkan meningkatkan, itu prestasinya nanti akan mendapatkan lagi. Nah, kalau berkurang nanti akan berapa besaran prestasi dan lain-lain. Jadi prestasinya kalau dari prestasi itu harus tinggi nilainya. Nah, kalau KIP ini dulu namanya bidik misi ya. Kalau kalian misalnya penerima KIP silahkan ya, baik itu dari mulai Rp0, kalian bisa nanti mengajukan sesuai dengan pengajuan dari kartu KIP-nya.
Dan di ITB ada 2 lagi beasiswa yang besar ya. Yang pertama Ikatan Alumni atau IAITB ya. Mungkin kalian kenal ya, Ikatan Alumni ITB ini sangat besar di Indonesia dan kuat juga ya. Apalagi kalau alumni-alumni ITB biasanya kalau sebelum pandemi itu tiap Sabtu Minggu mengadakan acara ya, acara reuni. Nah, kalau sekarang karena pandemi biasanya acaranya virtual. Kalau kalian mungkin lihat di Instagram itu kemarin ada virtual run Ikatan Alumni ITB. Nah, mereka itu biasanya di sebuah kegiatan itu menggalang dana dan dananya itu biasanya dipakai untuk beasiswa adik-adik kelasnya di ITB. Sangat banyak membantu adik-adik ya. Dan biasanya yang terakhir ada namanya Ikatan Orang Tua Mahasiswa atau IOM. Nah, kalau IOM ini biasanya dari orang tua kalian yang berlebih atau mungkin istri dosen yang berlebih biasanya suka menyisihkan bagi mahasiswa yang ada kekurangan di biaya pendidikan. Dan itu sangat banyak adik-adik. Jadi kalau kalian nanti mau ke ITB silahkan masuk dulu, nanti dilihat oh ternyata ITB banyak sekali beasiswanya ya. Dan ini contoh beasiswa-beasiswa yang ada di ITB dan mungkin 5 menit atau 10 menit lagi terakhir saya bahas tentang unit kegiatan mahasiswa atau eskul ya. Nah, mungkin di sekolah kalian juga ada namanya eskul dan ini sangat positif bagi kalian ya untuk mengisi waktu daripada nanti kalian banyak rebahan di rumah, di kos-kosan ya, lebih banyak mengisinya di unit kegiatan adik-adik atau di eskulnya. Nah, kalau berbicara tentang ITB, biasanya orang lain bilangnya ITB ini miniaturnya Indonesia ya. Jadi dari keragaman budaya, keragaman suku ya dan lain-lain itu ada lengkap di ITB. Apalagi kalian nanti kuliah di ITB ini nyaman ya. Kenapa? Karena di ITB ini banyak sekali pohon rindang ya yang hijau ya dan itu membuat nyaman bagi kalian yang mau mengerjakan tugas atau kalian mau kuliah dan lain-lain di ITB. Dan kita ada 80 unit kegiatan, 42 unit himpunan mahasiswa. Nah, di bidang keagamaan kita lengkap ya, dari semua agama yang ada di Indonesia lengkap. Dan untuk bidang keilmuan di sini juga kalian selain berorganisasi bisa share ilmunya ke teman-teman yang lain. Dan ini yang paling banyak diminati di bidang pendidikan kajian. Karena dari bidang pendidikan kajian di sini juga banyak yang mewakili olimpiade-olimpiade, baik itu nasional ya maupun internasional. Yang mewakili Indonesia ke internasional itu sudah sangat banyak ya, biasanya dari kajian pendidikan. Di sini juga kalian selain berorganisasi bisa share tentang lintas keilmuan. Contohnya kalian dari kimia pengen belajar, oh saya pengen belajar robot dong. Oh ya, sudah ya kalian nanti gabung di unit robotika. Atau mungkin kalian dari jurusan manajemen pengen belajar pesawat tanpa awak ya, pesawat terbang. Nah, silahkan di Aksantara. Ini contohnya ya. Ini Aksantara 2019 kemarin itu meraih 8 medali emas di tingkat Indonesia di nasional ya. Jadi banyak sekali di robotik juga dulu banyak menyabet baik itu nasional atau internasional adik-adik. Di bidang kesenian kita hampir mewakili 27 provinsi ya, hampir lengkap. Jadi kalian yang punya hobi, bakat juga silahkan kembangkan ya, nggak usah malu-malu ya. Ini dari mulai Aceh, Irian, ada Betawi, Lampung, terus ada paduan suara mahasiswa, ada seni Sunda dari Bandung ya, ada orkestra, ada Tionghoa, ada Kalimantan. Karena ketika kalian juga gabung di unit kegiatan kebudayaan, ini contohnya ada ya paduan suara mahasiswa itu di 2018 mereka keliling ke 5 benua Eropa ya, sudah keliling 5 benua Eropa, mereka menyabet 8 medali emas di tingkat internasional ya, dulu itu mewakili Indonesia ya di kompetisi paduan suara ya. Nah seperti itu, jadi kalau kalian punya bakat silahkan kembangkan. Di bidang media juga boleh ya, kalian yang misalnya suka jadi penyiar radio silahkan ya, apalagi sekarang zamannya streaming ya, lebih enak lagi kalian mau jadi penyiar radio atau aktif dibikin bagaimana nih bikin sebuah majalah, silahkan ada Ganesha Magazine ya, terus atau di Persma di Liga Film, kalian kalau misalnya mau bikin film-film pendek di YouTube nanti di share-nya, kalian silahkan digabung media. Di bidang olahraga juga kita hampir lengkap semua olahraga ya, apalagi nanti selain kalian sehat fisik, sehat rohani, fisiknya juga sehat ya karena olahraga terus ya. Nah di sini juga dari mulai sepak bola, badminton ada, catur sampai bela diri juga sangat banyak. Dan ketika kalian juga berprestasi di sini juga kalian biasanya ada kompetisi ya dan rewardnya juga ada. Nah yang tadi saya bilang mungkin 1 menit terakhir ya, kalau di ITB tidak boleh ada ospek, tapi di ITB ada yang terkenal. Ini osjur ya, ospek jurusan ini sangat kental di ITB adik-adik ya. Mungkin kalau di kalian ada senior, ada junior, nah di sini juga ada ya, ada senioritas, junioritas. Jadi nanti kalian ketika junior tahun kedua itu akan di ospek selama 1 tahun. Ada fisik dan mental ya, tapi tenang ya, fisik tidak boleh dalam kekerasan, itu sangat tidak boleh dan biasanya olahraga. Dan di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara memimpin sebuah organisasi, atau bagaimana nanti kalian ketika terjun di masyarakat ya. Jadi kalian nanti akan dibimbing oleh senior kalian untuk fisik dan mentalnya. Dan di sini juga kalian
akan banyak belajar bagaimana sosialisasi dengan masyarakat dan lain-lain. Apalagi nanti ketika kalian nanti akan menemui kesulitan di bidang mata pelajaran atau mata kuliah di kelas, nah itu kalian bisa share ke senior kalian ya ketika di sekre himpunannya ya. Dan ini hampir mewakili semua program studi yang ada di ITB atau jurusan. Dan biasanya ketika kalian lulus untuk namanya ospeknya, nah ini akan dapat namanya jaket himpunan ya. Ini contohnya teknik perminyakan ya. Jaket himpunan ini jaket kebanggaan ya, karena biasanya ketika sudah lulus dari ospek jurusan, mereka suka berfoto bareng ya di ini ya di lapang basket, dan ini juga kalian bakal tahu bagaimana senior dan bagaimana junior. Kalau senior biasanya jaketnya itu yang sudah lusuh ya, sudah dekil, sudah kotor, mereka lebih bangga ya, karena apa? Karena saya senior. Nah, seperti itu. Ya, jaket kebesaran, bukan ukurannya double XL ada ya, jaket kebanggaan. Jadi biasanya mereka pakai jaket ini untuk acara-acara internasional baik itu nasional. Ini contohnya Patra di 2019 mereka menyabat 2 kali ya di engineering petroleum ya untuk level olimpiade internasional. Nah, mereka biasanya pakai ini juga ya. Dan selain jas alma mater ITB. Dan ini yang paling terakhir ya, 1 menit terakhir, ITB nanti kalian kuliah itu 4 tahun ya, 8 semester itu tepat waktu ya. Jadi nanti kalian lulus tepat waktu. Tapi kalau kalian mau lulus pada saat yang tepat ya, tepat di DO kalian lulus boleh ya 6 tahun ya, 12 semester ya. Nah, itu lulusan yang lulus pada saat yang tepat ya. Kalian mending yang lulus tepat waktu aja ya. Dan kecuali bagi yang sekolah bisnis manajemen ya. Sekolah bisnis manajemen itu 3 tahun karena dalam 1 tahun 3 kali ya, atau 3 semester. Atau kalian mau ikut pastrek itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalian nanti nilainya harus diusahakan tinggi ya, karena ada syaratnya cum laude. Nah, kalian kuliah di ITB harusnya lulusnya cepat. Kenapa? Karena sekarang ITB wisudanya dalam 1 tahun 3 kali. Kebayang ya? 1 tahun 3 kali. Beda dengan dulu itu 1 tahun 1 kali. Jadi ketika kalian agak kesulitan di skripsi atau tugas akhir, ketika gagal di tahun sekarang harus ngulang tahun depan, gagal tahun depan lagi, ngulang tahun depan lagi, lama ya. Nah, sekarang itu kalian dalam 1 tahun 3 kali. Jadi kalau kalian nanti tidak lolos di biasanya di Maret, kalian nanti di Juli ada lagi wisuda, atau nanti tidak lolos di Juli, di Oktober kita ada wisuda lagi. Jadi lebih cepat lagi nanti harusnya ya kalian keluar dari ITB adik-adik. Dan ini karena kita lagi pandemi dan ITB komitmen tidak boleh ada kegiatan di kampus, jadi kita lakukan secara daring adik-adik ya, kecuali yang di bawah. Ini contoh yang luring ya, ini sebelum pandemi kita lakukan di Sabuga tadi. Dan ini juga salah satu contoh penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi kalau PMB namanya ya, untuk kalian yang mahasiswa baru kita sambut biasanya. Nah, ini acaranya daring juga. Nah, kecuali yang sebelum pandemi, ini ada namanya arak-arakan kampus. Ini sangat banyak ditunggu oleh wisudawan ITB adik-adik ya. Tapi karena pandemi kita lakukan secara virtual juga sekarang ya, pakai ilustrasi ya. Istilahnya kreatif mahasiswa itu pakai semacam aplikasi ya yang mirip orang, animasi 3 dimensi. Nah, kalau yang sebelum pandemi ini paling banyak ditunggu oleh wisudawan, karena ini acara sakral, dalam artian ini acara dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah hilang. Namanya arak-arakan kampus. Jadi dari gedung Sabuga tadi, kalian ke kampus itu diarak seperti contoh di bawah. Ya, ini pakai jaket himpunan masing-masing oleh juniornya, diarak seperti ratu dan raja ya, keliling kampus sampai sore, sampai jam 6. Dan biasanya setelah itu juga ada satu acara namanya sukwiz atau syukuran wisuda. Dan itu biasanya kalau sebelum pandemi formal ya, karena kalian diundang dengan orang tua kalian untuk acara share dengan temannya ya, untuk terakhir kali kalian mungkin share di situ. Dan sekarang juga karena pandemi kita lakukan secara virtual adik-adik ya. Dan ini kalau nanti kalian mau bertanya, karena mungkin pertanyaannya kita batasin karena yang kebijakannya ada di Direktorat Pendidikan, dan kalian nanti akan diarahkan untuk seleksi mahasiswa baru itu di admission.itb ya. Kalau mau bertanya kayak tadi, oh nilai saya misalnya IPA-nya segini, kalau ke fakultas ini gimana? Nah, itu kalian nanti saya arahkan ke admission.itb. Tapi kalau misalnya bertanya tentang umum, itu silahkan ke ITB 1920. Nanti saya jawab ya, karena saya juga adminnya juga di sini adik-adik ya. Nah, sekarang mungkin kalau kalian nanti mau lihat bagaimana perkuliahan di ITB, bagaimana berita inovasi penelitian di ITB, itu ada webnya di ITB ACID, ada Facebooknya juga kalau mau lihat acara-acara, atau Twitter di mention ya. Kalau kalian mau lihat berita dan lain-lain acara di ITB, lihat di subscribe di YouTube ITB Official. Dan karena waktunya mungkin sudah lebih, mohon maaf ya, saya ini slide terakhir yang paling enak saya lihat ya, walaupun sebetulnya masih banyak informasi, tapi karena waktunya terbatas, ini slide terakhir yang paling enak saya lihat ya. Selamat siang ya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik,
Terima kasih untuk Bapak Asep Kurniawan atas pemaparan materinya. Dan anak-anak sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Asep, kalau ada yang memiliki pertanyaan, silahkan boleh di-capture dulu, di-foto dulu, akan dilayani melalui virtual ya. Begitu ya Pak Asep ya? Ya. Ya. Di IG 1920 atau di admission untuk seleksi masuk ITB, nanti bisa kalian lihat di situ. Ini ada pertanyaan yang masuk, aku sekarang MIPA, ambil kelompok FSRD atau SOSUM. Berarti harus ikut UTBK yang lintas jurusan Kak, sama portofolio disarankan ITB harus admit di FSRD. Nah, ini dari siapa ya? Cerin ya. Nah, mungkin saya bantu jawab ini. Nah, karena FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain itu ada di kelompok SOSUM, jadi adik dari IPA berarti nanti ujiannya harus belajar lagi SOSUM ya. Karena kalau Saintek yang saya tahu ujiannya matematika, fisika, kimia ya. Nah, kalau di SOSUM itu kayak sejarah, ekonomi ya, itu beda ya. Berarti kalian belajarnya harus lintas. Kecuali kalau nanti masih ada yang campuran. Kalau campuran nanti ada dari kelompok IPA bisa. Pilihan pertamanya misalnya pengen ke teknik, pilihan keduanya ke IPS, itu bisa. Ya, nah kalau portofolio jelas ya nanti sesuai dengan kalau SNMPTN itu hanya upload, SBMPTN juga upload portofolio yang nanti dari LTMPT-nya ya, yang dikeluarkan oleh LTMPT-nya seperti apa. Nah itu untuk yang Mbak Charlie ya atau adik Charlie. Jadi ketika kalian nanti mau masuk FSRD itu kalau kalian dari IPA kalian akan lintas jurusan ya. Nah kalau di SNMPTN misalnya kalian dari kelompok IPA atau mau milih SBM atau FSRD itu bisa ada ya. Karena dari kelompok IPA ini bisa memilih 12 sekolah fakultas yang dari ITB. Nah, kalau kalian mesti bertanya kalau penilaiannya seperti apa? Nah, kalau penilaiannya itu dari LTMPT. Cuman yang pasti ada alat atau konversi alat ya dari IPA ke IPS itu otomatis biasanya nanti ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Asep. Ya, anak-anak sekalian, karena kita Nah, ini ada satu lagi Bu. Oh, ada satu lagi, boleh yang langsung direct ke saya nih iya, dari boleh, siapa silakan, ini ya, Pak. dari IPA 4 siapa yang namanya ya, saya kurang Nathan atau no? Oh, Nathan ya, dari Nathan ini kalau bikin mobil itu masuknya ke FTMD atau FSRD, yang jelas FTMD ya. Nah, di FTMD itu dari mulai perancangan dan mesin itu bukan hanya mesin mobil aja, ada ya, mesin itu lebih ke umum ya, baik itu misalnya ada yang mau bikin mesin konversi ya, fluida dan lain-lain ya. Nah, itu lebih ke FSRD. Kalau ke FTMD. Kalau FSRD itu nanti misalnya Ade itu butuh desainnya. Misalnya kalian mau bikin, saya pengen desain mobil futuristik nih, misalnya kayak Knight Rider ya atau mobil-mobil futuristik. Nah, itu biasanya ke anak FSRD ya. Baru kalau untuk permesinan dan lain-lainnya itu kalian ke anak FTMD. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya lagi, Kak, ada jalur medali masuk ITB nggak? Kebetulan ITB tidak ada yang jalur medali ya, tapi mungkin kalau di SNMPTN ada pendukung ya, misalnya kalian olimpiade di internasional, baik itu matematika, fisika, atau mungkin yang ada program studinya di ITB, nah biasanya nanti ada di SNMPTN, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya medali olahraga atau seni tari, kadang suka ada yang bertanya, nah itu tidak ada ya. Nah, tapi biasanya nanti untuk SNMPTN itu biasanya dari LTMPT-nya, karena untuk pendukungnya itu saya kurang tahu juga ya, apakah sertifikasi, maksudnya sertifikat kayak Olimpiade itu masuk. Nah, nanti lihat aja untuk pendukungnya di LTMPT di 2022, seperti itu. Pak, selama ini ada nggak ya anak IPA masuk ke FSRD? Ada ya, ada. Dan dari SMK juga ada ya ke FSRD. Bukan hanya SMU juga. Nah, seperti itu. Ini paling satu lagi ya, mau tanya untuk jurusan astronomi lulus akan bekerja di mana? Itu tergantung ya, tergantung AD ya. Jadi AD kalau mau misalnya satu linier bisa kerja baik itu di LAPAN ya, terus di yang sekarang banyak di NASA mungkin ya. Kalau ke luar negeri mungkin di internasional itu di NASA ya. Ada juga ada kesempatan nanti ketika kalau sekarang itu namanya Prakrin itu namanya, kalau semester akhir itu ada semacam kalian kerja di luar ya, dalam artian magang. Nah, magang itu bisa di NASA ya, dari mahasiswa ITB juga ada ya yang dulu magang di NASA, dan itu juga
kalian juga nanti bisa kerjanya kalau ada misalnya seleksi dan lain-lain atau melanjutkan S2 S3 di luar. Nah, kalian bisa jadi dosen juga atau kalau level Indonesia sih banyaknya di 8 ya, di 8 atau di misalnya di BMKG. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kalian karena ITB ini biasanya untuk alumni ini kerjanya di umum dalam artian umum ini misalnya kalian dari teknik mesin itu tiba-tiba kerjanya di perbankan. Ya contohnya Menteri ya Pak Menteri Budi yang Menteri Kesehatan, beliau dari teknik nuklir tapi kerjanya di perbankan ya sampai menjadi direktur sebuah bank ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kadang ada yang dari manajemen kerjanya jadi coding ya atau mungkin jadi makan ke IT security dan lain-lain karena di TPB tadi di tahap pertama bersama itu belajar mata kuliah dasar umum dan sains teknologi. Nah, itu perbedaannya ya di ITB. Jadi nanti kalian juga bisa kerja di lintas keilmuan ya. Jadi kalau satu linier ya itu tergantung nanti kalian apakah mau fokus di satu linier atau lebih ke kerjanya di non linier juga itu tergantung dari kalian nantinya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin untuk yang adik-adik nge-DM ke saya, nanti bisa langsung DM ya, nanti karena ini banyak juga ya, langsung DM ke ITB 1920 ya, nanti di situ saya bantu jawab satu-satu, karena waktunya juga mungkin terbatas. Ya, terima kasih, dan ini mungkin step terakhir dari saya, ini khusus untuk yang kelas 12 ya. Jadi bagi yang kelas 12, kalian kalau mau masuk ITB nanti siapkan dulu ya, lihat dulu ya, apa yang hobi kalian ya atau yang unggul dalam diri kalian. Jadi lihat dulu kalian nanti misalnya oh saya lebih hobi atau lebih fokus ke keilmuannya ke elektronika, elektro ya atau informatika. Karena bakat dan hobi yang ada dalam diri kalian kadang ada siswa yang ikut-ikutan teman ya atau istilahnya terjerumus arus temen ya. Kadang ada yang temennya suka informatika kalian ikut-ikutan ya. Ada yang suka matematika kalian ikut-ikutan. Padahal kalian belum gali dulu bakat dan minat yang ada dalam diri kalian. Karena apa? Karena kalau kalian sudah menggali bakat dan minat yang ada dalam diri kalian, itu tahun kedua itu biasanya akan menikmati kalian ketika memilih program studi. Ya, kadang kan suka ada yang salah memilih program studi ya dan pengen pindah. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalian tidak menggali bakat dan minat yang ada dalam diri kalian biasanya di awal. Dan bagi yang kelas 12 ini maksimalkan waktu yang ada karena semakin maksimal kalian belajar ya maksimal juga nanti masuk maksimal kalian nanti keterima di PTN negeri di seluruh Indonesia bukan ITB saja ya. Jadi maksimalkan karena waktunya itu hitungannya sekarang kalau saya biasanya bilangnya hitungan hari, menit bahkan detik ya. Karena apa? Kalian akan bersaing dengan siswa-siswi terbaik se Indonesia itu ya. Jadi maksimalkan waktu yang ada. Ya kalau misalnya waktunya main nanti aja lah main mas setelah ujian. Nah, itu akan lebih baik lagi ya. Jadi maksimalkan. Dan berikutnya bagi kalian yang ada di Zoom ya, kalian mau masuk ITB ya atau mau ujian di ITB, saya doakan ya lulus masuk ITB ya. Dan bagi kalian yang mau pengen ke ITB, nanti kita akan ketemu lagi di lain hari dan waktu yang lebih baik dari sekarang. Jadi bagi kalian adik-adik yang pengen ke ITB yang ada di Zoom di sini, saya doakan lulus dan nanti kita ketemu di ITB secara langsung dengan saya setelah pandemi. Terima kasih Ibu dan adik-adik semua. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Tanpa terasa kita sudah ada di akhir acara. Saya mewakili keluarga besar Semak Menabur Kota Tangerang menyampaikan sekali lagi terima kasih untuk isi informasi buat anak-anak kami. Nah, yang terakhir ini Pak Asep, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan dari Bapak Thomas Kristo selaku Kepala Sekolah kepada Serti. Saya persilahkan. Halo Pak Thomas. Ya. Boleh bantu untuk teman-teman panitia, mic dari Serti bisa di-unmute terlebih dahulu. Belum bisa ya Serti ya. Bapak Ibu panitia tolong boleh bantuan untuk mic dari Bapak Thomas Kristo bisa di-unmute terlebih dahulu karena masih termute.
Ya, sambil menunggu, sekali lagi ya buat anak-anak yang masih penasaran muncul banyak pertanyaan, sekali lagi silahkan langsung menghubungi dari kontak yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Asep. Apakah sudah bisa? Oke, selamat Iya. siang. Minta maaf sekali lagi, Pak Asep, Bu Sinta, minta maaf banget karena panitianya entah kemana, sehingga saya nggak bisa ngomong, padahal tadi pengen ngobrol gitu ya. Oke, pertama-tama kami dari Semak Penabur Kota Tangerang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya Sama-sama, untuk Pak. Pak Asep yang hari ini sudah menjelaskan dengan gamblang buat para siswa kami dari Semak Penabur Kota Tangerang, juga dari Semak Penabur Serang yang hari ini juga bergabung bersama dengan kami. Jadi anak-anak lebih tahu apa yang mereka harus lakukan dan persiapkan. Jadi amunisinya sudah diberikan semua, hingga nanti siap tempur gitu ya. Jadi terima kasih banyak waktunya Pak Asep untuk hari ini. Bu Sinta terima kasih sekali karena ITB boleh ambil bagian di Eduvenia Semak Penabur Kota Tangerang. Harapannya dengan dipaparkannya oleh Pak Asep tadi, anak-anak kami semakin terbuka, semakin tahu, dan semakin banyak yang akan join bersama-sama dengan ITB untuk di kemudian harinya. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di Pak Asep, Bu Sinta, dan juga buat keluarga besar di ITB. Terima kasih Pak Asep, Bu Sinta, terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih semuanya. Ya, Bapak Asep dengan Ibu Sinta boleh meninggalkan ruang virtual. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya izin live ya, karena ada kegiatan lain. Ya, Baik. selamat siang. Salam sejahtera semuanya. Anak-anak boleh memberikan reaction untuk Terima kasih. Bapak Ibu yang sudah memberikan presentasi hari ini. Terima kasih adik-adik. Saya tunggu di ITB ya. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita sudah ada di penghujung acara, tetapi sebelum kita mengakhiri kegiatan Edufair hari pertama, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Dimas terkait kegiatan Edufair hari kedua. Apakah Pak Dimas sudah bergabung, Pak Dimas? Halo Pak Dimas? Iya Bu Kristanti. Ya, silakan Pak Dimas. Oke, baik untuk siswa-siswi semua, sebelum meninggalkan ruang Zoom, dimohon untuk setiap siswa mengisi link yang ada pada chat. Jadi sambil mendengarkan pengumuman, kalian boleh mengisi link evaluasi terlebih dahulu. Link evaluasi sudah dikirim di chat. Baik, untuk pengumuman hanya sedikit saja. Terkait jadwal untuk besok, silahkan siswa-siswi dapat membaca kembali dari PDF yang sudah dikirimkan. Di situ ada rundown untuk hari Jumat. Jadi tolong diperhatikan kembali untuk setiap sesi yang akan kalian ikuti, dan juga waktu-waktu pelaksanaan, gitu ya. Dimohon untuk setiap siswa dapat masuk ke dalam sesi tepat waktu sesuai dengan sesi yang diikuti. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa memastikan semua namanya sudah terdaftar dalam setiap sesi. Jika ada siswa yang tidak hadir karena dengan sengaja tidak mengisi atau mendaftar dalam sesi tersebut, maka siswa tersebut dianggap tidak hadir dalam kegiatan KBM sekolah, karena ini masih masuk dalam acara sekolah. Jadi diharapkan siswa-siswi dapat mengikuti acara tersebut dengan baik ya. Kemudian daftar nama terbaru akan segera diupdate sore ini nak. Jadi nanti akan kami infokan kembali nama-nama dari peserta setiap sesi.
Nanti ditunggu informasinya, akan kami infokan kembali di sore ini. Itu saja untuk besok. Jangan lupa silakan diisi terlebih dahulu form evaluasi hari pertama. Itu saja Bu Kristanti. Mungkin tambahan satu ya Pak Dimas. Silakan, Sir. Ditekankan lagi Bu Kris buat anak-anak. Ini kegiatan EduFair adalah untuk kamu semua. Dan ini kegiatan wajib yang diikuti oleh seluruh siswa. Terkhusus buat anak Semak Penabur Kota Tangerang. Jika ada yang tidak ikut hari ini atau tidak ikut besok, diulang ya. Jika tidak mengikuti, kamu akan diikutsertakan ke sekolah penabur lain. Contohnya hari Sabtu besok ada teman-teman kamu dari sekolah lain yang ikut sama kita. Dari Semak 6. Jadi jangan mengatakan, ya udah kalau saya belum daftar Pak Dimas lalu saya nggak ikut. Ya silakan aja kamu demikian. Tapi nanti namamu akan dikirim entah itu ke penabur Jababeka, entah itu ke penabur yang lain. Jadi akan tetap kamu ikuti kegiatan EduFair dari sekolah penabur lain. Begitu ya. Jadi ditekankan sekali lagi, karena tadi ada yang ngechat kalau saya belum daftar berarti saya nggak ikut dong. Bebas dong. Ya boleh aja nggak apa-apa. Kamu bebasnya di Semak Penabur Kota Tangerang, sekolahmu sendiri, tapi nanti kamu akan bergabung dengan sekolah penabur lain untuk melanjutkan EduFair-nya. Itu saja Bu Kris yang diingatkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Dimas dan Serti. Ya, anak-anak sekalian, mohon menjadi perhatian bersama ya. Sekali lagi, kami menggarisbawahi bahwa kegiatan ini wajib, baik kelas 10, 11, maupun 12. Jadi nggak usah coba-coba. Sekolah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, menghadirkan banyak universitas untuk kalian gali informasinya. Jadi ikuti. Dan tentunya kami menyampaikan juga terima kasih buat Bapak Ibu guru dan anak-anak yang masih setia ada di dalam ruang virtual ini. Oke, ada satu tambahan pengumuman dari Bapak Fernando. Silahkan Pak Fernando. Ya, terima kasih Bu Kris. Ya, saya minta waktunya sebentar ya. Ini sedikit saja tambahan pengumuman. Yang pertama, untuk ekskur hari ini tetap normal ya, karena ini selesai jam 1. Ya, jadi 13.30 nanti mulai ekskur seperti biasa. Kemudian yang kedua, untuk sekretaris kelas tetap melaporkan kehadirannya, jangan lewat, jangan sampai besok baru dilaporin. Kalau bisa hari ini sudah dilaporkan keterlambatan dan kehadirannya yang hari ini. Kemudian yang terakhir untuk pas foto, ya khusus kelas 10 ya, karena seragam sudah lengkap. Tolong untuk pas foto maksimal tanggal 30 sudah diserahkan ke wali kelas. Hanya kelas 10 ya. Jadi kalau untuk yang kelas 11, kelas 12 kita akan pakai foto yang tahun lalu untuk kartu pelajar dan rapotnya seperti itu. Jadi nanti kalian foto sendiri, background-nya putih ya atau polos, jadi dikirimkan ke wali kelas. Nanti minta tolong wali kelas, kalau sudah terkumpul semua, baru diserahkan ke saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fernando. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri kegiatan EduFair hari pertama yang sudah berjalan dengan sangat baik, dan kita akan menutupnya di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Maya. Kepada Ibu Maya, kami persilakan. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita tutup kegiatan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pagi hari hingga pada siang hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami Tuhan Yesus fokus sehingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara EduFair di hari pertama ini. Biarlah Tuhan segala semua informasi yang kami dapatkan hari ini mengenai perguruan tinggi negeri bisa menjadi tambahan informasi yang sangat berguna bagi kami sehingga kami bisa menentukan jurusan yang akan kami tuju ketika kami memilih untuk berkuliah di PTN nantinya. Dan kami juga memohon Tuhan, besok kami akan melanjutkan acara ini, biarlah Tuhan yang memberkati seluruh rangkaian kegiatan acara untuk besok, biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik, seluruh koneksi berjalan dengan baik, Bapak Ibu Panitia juga dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan begitu juga dengan siswa-siswi semuanya dapat fokus dan dapat dengan serius mengikuti kegiatan ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan kegiatan ini dan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Ada yang akan mengikuti ekskur atau kegiatan yang lain, biarlah Tuhan yang menyertai supaya kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian
kegiatan kami pada hari ini. Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Hapuskan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Maya. Baik anak-anak, berakhir sudah acara kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita dan pesan saya, jaga kondisi dan Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Iya. Terima kasih Pak. Makasih Bu. Oke. Nah, ini saya matiin yang punya saya, kamu nanti silakan ngomong. Oke, silakan. Halo semuanya, nama saya Christopher Clement Karel dari kelas 10 MIPA 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni saya mengenai kegiatan EduFair di hari pertama ini. Nah, saya sangat bersyukur karena SMAK Menabur Kota Tangerang dapat mengundang 3 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan juga Institut Teknologi Bandung. Kenapa saya sangat senang? Karena meskipun saya merupakan siswa kelas 10 yang merupakan awal-awal dari jenjang SMA, tetapi untuk memasuki perguruan tinggi negeri diperlukan perencanaan yang matang dan serius, sehingga diperlukan informasi-informasi dari kelas 10 ini supaya kita dapat memasuki perguruan tinggi negeri yang kita inginkan dan sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Contohnya saya sangat suka dengan namanya teknik IPA dan juga matematika. Lalu saya sangat menginginkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu Institut Teknologi Bandung. Nah, dengan adanya kegiatan EduFair ini sangat membantu saya untuk menyiapkan rencana-rencana saya ke depan agar saya dapat memasuki Institut Teknologi Bandung dengan jalur-jalur maupun itu jalur SBMPTN, SNMPTN maupun juga jalur mandiri. Jadi itulah testimoni saya terhadap kegiatan EduFair pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Clement. Terima kasih Pak. Saya boleh lihat ya Pak. Terima kasih. Halo semuanya, saya Birgita Joy Clarissa dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan testimoni saya mengenai kegiatan EduFair yang berjalan pada hari ini. Jadi tentunya saya sangat senang dalam mengikuti kegiatan EduFair ini dan berkesempatan dalam mengikuti kegiatan EduFair ini karena banyak sekali universitas-universitas impian saya yang bisa mengisi acara di EduFair kali ini, seperti contohnya UI, kemudian ITB, dan juga UNPAD. Banyak sekali informasi-informasi yang saya dapatkan yang bisa menunjang saya dalam mencari informasi-informasi lagi mengenai kegiatan dan dunia perkuliahan khususnya. Seperti misalnya prodi, kemudian ketetatan jurusan, kemudian ada juga jalur-jalur penerimaan dan lain sebagainya yang tentunya harus kita ketahui sejak dari awal ini supaya kita bisa mempersiapkan banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan, kayak seperti nilai-nilai yang harus dibangun sejak kelas 10 ini harus ditingkatkan lagi. Universitas-universitas yang kita impikan ini bisa kita dapatkan dan bisa lebih baik lagi ke depannya dalam mempersiapkan diri. Seperti itu sih. Dan banyak banget juga yang bisa saya ambil, banyak juga nilai-nilai yang biasa saya ambil, seperti karena banyaknya jalur penerimaan, saya jadi bisa melihat berbagai peluang saya bisa masuk universitas-universitas gitu. Seperti itu saja sih testimoni yang bisa saya sampaikan. Intinya menurut saya kegiatan EduFair ini sangat berguna bagi saya, apalagi bagi siswa-siswa yang masih kebingungan dalam memilih jenjang pendidikan yang akan diambil selanjutnya. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, selamat halo semuanya. Saya Yuda, salah satu pengajar di SMAK Menabur Kota Tangerang.
terkait dengan pelaksanaan EduFair secara virtual di tahun 2021 ini. Kesan saya tentunya ini menjadi sebuah acara yang sangat baik sebagai sebuah langkah dari sekolah, terutama SMAK Penabur Kota Tangerang, untuk bagaimana mempersiapkan para siswa-siswinya untuk mereka juga akhirnya bisa mendapatkan dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih baik. Tentunya hal ini semuanya tidak lepas juga dari support dan dari juga kehadiran dari universitas-universitas yang sudah datang, terutama pada hari ini dari PTN. Ada 3 kampus PTN yang hadir pada hari ini, dan semoga dengan hadirnya 3 kampus PTN ini bisa membangkitkan semangat kembali, membangkitkan juga motivasi, serta bisa mendorong para siswa didik kita untuk kita bisa meraih pendidikan perguruan tinggi dengan lebih baik lagi, dan juga bisa membukakan terkait wawasan terkait perguruan tinggi, terkait dengan jalur, terkait dengan kehidupan perkuliahannya, kemudian terkait juga dengan kehidupan suasana kampus. Itu pun juga bisa menjadi sebuah bekal buat mereka. Tentu harapan saya adalah dengan adanya acara ini, kami semua para Bapak Ibu guru juga bisa berkontribusi untuk menolong dan juga membantu para siswa didik untuk mereka juga bisa mencapai cita-cita mereka untuk mendapatkan perguruan tinggi nantinya kelak. Dan itu saja terkait testimoni saya terkait dengan acara ini. Semoga di tahun ke depan acara ini juga bisa berlangsung dengan lebih baik lagi, bisa berlangsung dengan lebih mewah, dan lebih juga bisa menggait banyak pihak, terutama juga banyak kampus perguruan tinggi negeri lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di EduFair selanjutnya.